Mertua hina keluargaku miskin dan hanya bisa numpang. Sampai kungkap pendapatan utama mereka berasal dari perusahaanku, dan ku permalukan mereka. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing di ufuk timur. Namun dapur megah kediaman keluarga Aditama sudah riuh oleh denting pisau yang beradu dengan talenan kayu. Larasati, atau yang akrab dipanggil Laras, sedang berkutat dengan kepulan uap dari panci besar yang berisi soto ayam kegemaran mertuanya. Rambutnya diikat rapi, dibalut sebuah celemek kain yang warnanya mulai memudar karena terlalu sering dicuci. Di rumah yang bak istana ini, Laras adalah sosok yang nyaris tak terlihat. Sebuah bayangan yang bekerja dalam diam, memastikan setiap sudut lantai berkilau dan setiap perut penghuninya kenyang. Namun, meski ia adalah menantu sah di rumah ini, perlakuan yang ia terima lebih rendah daripada seorang pelayan tetap. Laras menghela napas panjang, menatap tangannya yang mulai kasar. Siapa yang menyangka bahwa wanita yang sedang mengulek bumbu ini adalah pemegang saham tunggal dari Wijaya Kusuma Holding, sebuah gurita bisnis yang asetnya tersebar hingga ke mancanegara. Ia memilih menyembunyikan identitas aslinya saat menikah dengan Aditya 2 tahun lalu, hanya untuk memastikan bahwa cinta yang ia dapatkan adalah tulus, bukan karena angka-angka di saldo rekening. Namun, pengujian itu ternyata membuahkan luka yang teramat dalam. Laras, kamu tuli ya? Itu bel depan sudah bunyi berkali-kali, cepat buka. Teriakan melengking itu berasal dari lantai 2. Itu adalah suara Ibu Sarah, mertua Laras yang selalu tampil dengan riasan tebal bahkan di pagi buta. Ibu Sarah adalah definisi dari keangkuhan yang dibalut sutra. Baginya, martabat seseorang diukur dari merek tas yang dijinjing dan saldo di buku tabungan. Sejak hari pertama Laras menginjakan kaki di rumah ini, Sarah telah memasang tembok permusuhan karena menganggap Laras hanyalah benalu dari kampung yang beruntung bisa memikat hati putra mahkotanya. Laras bergegas mencuci tangan dan berlari ke pintu depan. Saat pintu dibuka, Tiara, adik ipar Laras, berdiri dengan wajah masam. Ia baru saja pulang dari klub malam dengan aroma alkohol yang samar dan dandanan yang berantakan. Tiara adalah bayangan cermin ibunya. Sombong, manja, dan merasa dunia berputar hanya untuk melayaninya. Tanpa menyapa, Tiara melemparkan tas bermereknya ke dada Laras, hingga Laras terhuyung ke belakang. Bawa ke kamarku, jangan sampai lecet. Dan buatin aku jus jeruk segar. Sekarang. Kepalaku pening melihat wajahmu pagi-pagi begini. Bentak Tiara sambil melangkah masuk tanpa melepas sepatu hak tingginya, meninggalkan jejak tanah di lantai marmer yang baru saja Laras pelubur dengan keringat. Baik, Tiara. Segera kakak buatkan, jawab Laras sabar, meski hatinya terasa seperti diremas. Ia membawa tas itu ke atas, melewati cermin besar di lorong. Laras berhenti sejenak, menatap bayangannya sendiri. Mata yang dulu bersinar penuh ambisi kini tampak meredup karena kelelahan batin. Ia teringat pesan mendiang ayahnya, Laras, emas akan tetap menjadi emas meski kau benamkan di lumpur terdalam. Tapi ingat, lumpur itu tidak boleh membuatmu lupa cara bersinar. Di ruang makan, Aditya sudah duduk rapi dengan setelan jas kerjanya. Aditya adalah pria yang lembut, namun kelembutannya seringkali berubah menjadi kelemahan di hadapan ibunya. Ia mencintai Laras, itu nyata, namun ia terjebak dalam bakti yang buta. Saat Laras datang membawa nampan sarapan, Aditya menatap istrinya dengan tatapan penuh maaf. Pagi, sayang. Maaf ya, Tiara memang sedang banyak tekanan di kampusnya, jangan diambil hati, bisik Aditya sambil memegang tangan Laras saat Ibu Sarah belum masuk ke ruangan. Laras tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah biasa. Tak lama kemudian, Ibu Sarah bergabung di meja makan dengan gaya anggun yang dibuat-buat. Ia duduk di kursi utama, menatap piring soto di depannya dengan dahi berkerut. Laras, sudah berapa kali ibu bilang? Kalau masak itu pakai perasaan. Ini aromanya kurang tajam. Kamu ini memang tidak punya bakat jadi istri orang kaya ya? Hanya bisa numpang hidup, tapi mengurus dapur saja tidak becus. Ujar Ibu Sarah sembari mengaduk-aduk makanan itu dengan jijik. Maaf,
Bu, tadi saya ikuti resep seperti biasanya, sahut Laras tenang. Resep biasanya? Itu resep orang melarat. Di keluarga Aditama, kita punya standar tinggi. Kamu itu harusnya bersyukur. Kalau bukan karena Aditya yang terlalu baik hati dan mau menikahimu, mungkin kamu sekarang masih berjualan nasi bungkus di pinggir jalan bersama ibumu yang penyakitan itu. Lanjut Ibu Sarah. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat dada Laras. Menghina dirinya mungkin masih bisa ia tahan. Namun membawa-bawa ibunya adalah api yang mulai membakar sumbu kesabarannya. Aditya meletakkan sendoknya, mencoba menengahi. Ibu, tolong. Laras sudah bangun sejak jam 4 pagi untuk menyiapkan ini semua. Jangan bicara soal ibunya seperti itu. Ibu Sarah mendengus, kamu itu selalu membela dia. Adit, ingat ya, perusahaan logistik yang kamu kelola itu sedang dalam posisi sulit. Ibu sedang berusaha menjodohkan kamu dengan anak pemilik Wijaya Kusuma Holding, agar bisnis kita selamat. Tapi gara-gara kamu bersikeras mempertahankan wanita kampung ini, posisi kita terancam. Kita butuh modal besar, bukan butuh tukang masak yang hanya bisa menghabiskan uang belanja. Tiara yang baru saja turun setelah mandi, ikut duduk dan tertawa kecil. Betul kata ibu, Kak. Masa depan Kak Adit itu cemerlang. Jangan sampai redup gara-gara harus mengurus beban, seperti Laras. Lihat tuh, kemarin aku minta dibelikan mobil baru saja ibu bilang harus hemat karena perusahaan lagi macet. Itu semua karena kita harus membiayai orang tambahan di rumah ini yang gak ada gunanya. Laras hanya bisa terdiam, tangannya mengepal di balik celemek. Di dalam benaknya, ia berteriak. Ingin rasanya ia melemparkan fakta bahwa Aditama Logistik, perusahaan yang mereka banggakan, sebenarnya baru saja ia selamatkan dari kebangkrutan bulan lalu, melalui suntikan dana misterius yang mereka kira berasal dari investor asing. Investor itu adalah dirinya. Laras sengaja melakukan itu lewat asistennya, Pak Gunawan, agar Aditya tidak kehilangan pekerjaannya. Namun, ternyata kebaikan hatinya justru menjadi senjata bagi mertuanya untuk terus merendahkannya. Oh ya, Laras, Ibu Sarah berkata sambil meminum tehnya perlahan, nanti sore ada kolega bisnis ibu yang datang. Kamu jangan pakai baju ini. Pakai seragam asisten rumah tangga yang baru ibu beli. Bilang saja kamu adalah pekerja baru kalau mereka tanya. Ibu tidak mau reputasi keluarga kita hancur, karena punya menantu yang penampilannya seperti pengungsi begini. Aditya tampak ingin protes, namun tatapan tajam ibunya membungkamnya. Laras menatap suaminya, berharap ada keberanian yang muncul dari pria itu untuk membawanya pergi dari lingkaran setan ini. Namun, Aditya hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Kecewa mulai mengendap di dasar hati Laras, menjadi sebuah keputusan yang bulat. Setelah sarapan usai dan semua orang berangkat dengan urusan masing-masing, Laras membersihkan meja makan dengan gerakan yang lambat namun pasti. Ia berjalan menuju gudang kecil di belakang rumah, tempat ia menyimpan sebuah koper tua yang tidak pernah dibuka oleh siapapun. Di dalamnya, tersimpan sebuah laptop dengan enkripsi tingkat tinggi dan sebuah ponsel yang berlapis emas putih, simbol kekuasaannya yang sebenarnya. Ia menyalakan ponsel itu. Dalam hitungan detik, puluhan pesan masuk dari para petinggi perusahaan di seluruh dunia. Laras mengabaikan semuanya dan menekan satu nama, Pak Gunawan. Halo, Pak Gunawan. Suara Laras berubah. Tidak ada lagi nada rendah hati dan gemetar. Suaranya kini dingin, tegas, dan penuh otoritas yang mampu membuat lawan bicaranya gemetar. Ya, Ibu Laras, senang mendengar suara Anda kembali. Ada instruksi? Jawab suara di seberang telepon dengan nada sangat hormat. Siapkan laporan audit menyeluruh untuk Aditama Logistik. Aku ingin tahu setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk gaya hidup mewah Ibu Sarah dan Tiara. Dan satu lagi, Pak, jadwal pertemuan dengan keluarga Aditama untuk perpanjangan kontrak modal, tolong dimajukan menjadi minggu depan. Tapi kali ini, jangan kirim perwakilan. Aku sendiri yang akan datang sebagai pemilik utama. Baik, Ibu. Apakah Anda yakin? Ini artinya penyamaran Anda akan berakhir. Laras menatap ke arah jendela, melihat Ibu Sarah yang sedang tertawa sombong di telepon, sambil memerintah tukang kebun dengan kasar. Ya, aku yakin. Emas tidak selamanya harus terkubur di lumpur. Sudah waktunya dunia tahu siapa yang sebenarnya memberi mereka napas selama ini. Biarkan mereka menikmati sisa-sisa kesombongan itu untuk beberapa hari ke depan.
karena saat aku berdiri di depan mereka nanti, aku pastikan mereka tidak akan punya lantai lagi untuk berpijak. Laras menutup telepon itu. Ia kembali ke dapur, mengenakan kembali topeng kesabarannya. Namun, ada kilat yang berbeda di matanya. Konflik ini baru saja dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai setiap penghinaan yang dilemparkan kepadanya dan keluarganya dibayar tuntas dengan kenyataan yang pahit bagi mereka. Ia akan memainkan peran menantu malang ini untuk beberapa saat lagi, hingga saat yang tepat tiba untuk meruntuhkan menara gading yang dibangun oleh mertuanya dengan uang yang sebenarnya adalah miliknya. Setiap tetes keringatnya hari ini akan menjadi benih dari badai yang akan menyapu bersih keangkuhan keluarga Aditama. Laras berjalan keluar dapur dengan langkah yang lebih ringan, membiarkan Ibu Sarah terus berteriak memanggil namanya untuk hal-hal sepele, karena ia tahu, sebentar lagi, nama Larasati akan menjadi nama yang paling mereka takuti sekaligus mereka sembah dalam penyesalan. Matahari merangkak semakin tinggi, membiaskan cahaya yang menyilaukan melalui jendela-jendela kaca besar di ruang tengah keluarga Aditama. Namun, bagi Larasati, kemilau itu tak ubahnya jeruji besi yang membungkus kebebasannya. Setelah percakapan rahasia dengan Pak Gunawan di gudang belakang, ia kembali ke realitasnya sebagai si menantu yang numpang. Tangannya masih terampil menggosok noda di lantai marmer, sementara telinganya dipaksa mendengarkan ocehan Ibu Sarah yang sedang sibuk mempersiapkan acara arisan sore nanti. Laras, jangan cuma bengong. Itu vas bunga kristalnya dilap sampai berkilau. Kalau ada satu sidik jari saja yang menempel, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Seru Ibu Sarah yang sedang duduk santai di sofa sambil mengikir kuku. Ia menoleh ke arah Tiara yang baru saja keluar dari kamar dengan gaun pesta pendek yang tampak sangat mahal. Tiara, kamu pakai gaun itu nanti sore? Cantik sekali, nak. Cocok dengan kalung mutiara yang ibu belikan minggu lalu. Tiara memutar badannya di depan cermin besar, tampak sangat puas dengan penampilannya. Tentu saja, Bu. Aku harus tampil maksimal. Kudengar Ibu Mira mau bawa anaknya yang baru pulang dari London. Siapa tahu kami cocok. Tapi masalahnya, Bu. Tiara melirik Laras dengan sudut mata yang penuh kebencian. Kenapa si parasit ini masih ada di sini? Aku malas sekali kalau teman-temanku bertanya siapa dia. Bisa nggak sih? Dia dibilang asisten rumah tangga saja. Ibu Sarah tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas bagi telinga Laras. Tenang saja, Tiara. Tadi ibu sudah bilang padanya. Dia akan pakai seragam pelayan. Kalau dia berani mengaku-ngaku sebagai kakak iparmu di depan tamu, ibu pastikan dia dan ibunya yang penyakitan itu akan tidur di kolong jembatan malam ini juga. Laras menghentikan gerakan tangannya di atas kristal. Ia menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh di dadanya. Saya mengerti, Bu. Saya tidak akan mempermalukan keluarga ini, ucap Laras dengan nada serendah mungkin. Namun, di dalam hati, ia membatin, nikmatilah panggung sandiwara kalian, karena sebentar lagi tirainya akan tertutup selamanya. Nah, begitu dong. Tahu diri sedikit, sahut Tiara sembari mendekati Laras. Ia sengaja menjatuhkan segelas jus jeruk yang baru saja ia minum tepat di atas lantai yang baru saja dibersihkan Laras. UPS, licin. Bersihkan ya, kakak ipar tersayang. Oh iya, sekalian cuci sepatu ketsku yang kemarin aku pakai ke gunung. Harus bersih total, jangan sampai ada noda tanah sedikit pun. Laras menatap genangan jus di lantai, lalu menatap wajah Tiara yang tersenyum kemenangan. Akan saya bersihkan segera, jawab Laras singkat. Ia tidak ingin membuang energi untuk berdebat. Baginya, setiap penghinaan ini adalah tabungan kemarahan yang akan ia ledakkan di waktu yang tepat. Siang itu, Aditya pulang lebih awal dengan wajah yang tampak sangat kusut. Dasinya sudah longgar, dan rambutnya berantakan. Ia langsung merebahkan diri di sofa tanpa menyapa siapapun. Ibu Sarah yang melihat putranya pulang langsung menghampiri dengan wajah cemas. Adit, kenapa pulang jam segini? Kamu tidak sakit, kan? Aditya memijat pelipisnya. Pusing, Bu. Kantor lagi kacau. Pihak Wijaya Kusuma Holding tiba-tiba mengirimkan surat peringatan. Mereka bilang, jika kinerja pengiriman logistik kita tidak membaik dalam seminggu, mereka akan menghentikan seluruh kontrak kerjasama. Kalau itu sampai terjadi, perusahaan kita tamat, Bu.
Kita punya utang bank yang besar untuk pembelian armada baru. Ibu Sarah terkesiap, tangannya memegang dada. Loh, bukannya mereka selama ini sangat baik pada kita? Kenapa tiba-tiba begini? Pasti ada orang dalam yang tidak suka dengan kesuksesan kita. Tiara yang ikut bergabung di ruang tamu mulai panik. Lalu bagaimana dengan rencana pembelian mobil baruku? Kak? Dan biaya kuliahku di luar negeri tahun depan? Kak Adit harus cari cara dong. Masa perusahaan segede itu bisa bangkrut? Kamu pikir cari uang itu gampang? Bentak Aditya yang mulai kehilangan kesabaran. Selama ini kalian hanya tahu menghabiskan uang. Ibu juga, arisan sana-sini, beli berlian padahal cash flow perusahaan lagi macet. Sekarang kita benar-benar di ujung tanduk. Laras yang sedang berdiri di dekat dapur mendengarkan setiap kalimat itu. Ia tahu persis apa yang terjadi. Dialah yang menggerakkan pion-pion di papan catur itu. Ia sengaja meminta Pak Gunawan memberikan tekanan agar keluarga ini sadar bahwa mereka tidaklah sehebat yang mereka bayangkan. Namun, melihat Aditya yang begitu tertekan, ada sedikit rasa iba yang menyelinap. Ia mendekati suaminya sambil membawa segelas air putih hangat. "Mas, minum dulu. Mungkin ada jalan keluar yang belum terpikirkan," ucap Laras lembut. Namun, sebelum Aditya sempat menerima gelas itu, Ibu Sarah sudah menepis tangan Laras hingga airnya tumpah ke lantai. "Halah, jalan keluar apa yang bisa keluar dari otak orang kampung sepertimu? Jangan ikut campur urusan orang pintar. Pergi ke belakang, selesaikan cucianmu," bentak Ibu Sarah. Aditya menatap Laras dengan tatapan sedih, tapi lagi-lagi ia diam. Ia tidak membela istrinya yang baru saja diperlakukan kasar. "Maaf, Laras. Kamu ke belakang saja dulu," ujar Aditya pelan. Laras berbalik arah. Hatinya kini benar-benar dingin. Rasa iba yang sempat muncul itu menguap seketika, terbang bersama debu yang ia bersihkan. Ia berjalan ke kamarnya, mengunci pintu, dan kembali membuka laptop rahasianya. Ada email masuk dari Pak Gunawan yang berisi draft pembatalan investasi. Laras mengetikkan balasan singkat namun mematikan, "Jangan berikan mereka napas tambahan. Kirimkan utusan ke kantor Aditya besok pagi untuk melakukan audit investigasi. Saya ingin mereka merasa bahwa tanah yang mereka injak mulai retak." Tak lama kemudian, sore yang dinanti Ibu Sarah tiba. Rumah itu kini sudah dipenuhi oleh wanita-wanita dengan pakaian gemerlap dan aroma parfum yang menyengat. Laras, seperti yang dijanjikan, mengenakan seragam pelayan berwarna hitam putih. Ia keluar masuk ruang tamu membawa baki berisi kue-kue mahal dan teh kualitas premium. Sarah, ini pelayan baru ya? Kok mukanya agak akrab?" tanya seorang tamu bernama Ibu Mira sembari memperhatikan Laras. Ibu Sarah tertawa renyah, mencoba menutupi kegugupan. "Oh, ini? Iya, baru kerja seminggu. Dia pindahan dari desa. Kasihan, ibunya sakit jadi butuh uang banyak. Orangnya agak lamban memang. Maklum, belum terbiasa dengan barang-barang mewah. Jangan terlalu diperhatikan ya, Jeng." Tiara ikut menimpali sambil menyesap tehnya. "Iya Tante Mira, dia ini kalau nggak diawasi suka malas-malasan. Padahal sudah kami kasih tumpangan dan makan enak di sini. Namanya juga orang susah, mentalnya mental pembantu." Laras yang saat itu sedang menuangkan teh ke cangkir Ibu Mira, tetap tenang. Namun, ia sengaja menjatuhkan sedikit informasi. "Maaf, Bu. Saya hanya berusaha bekerja sebaik mungkin agar bisa membayar utang budi pada keluarga ini," ucap Laras dengan nada yang dibuat seduh. Sudah. Jangan banyak bicara, Laras. Cepat ambilkan kue lagi di dapur," usir Ibu Sarah dengan wajah merah padam karena malu pelayannya berani berbicara. Saat Laras di dapur, ia mendengar sayup-sayup percakapan para sosialita itu. Mereka mulai membicarakan tentang Wijaya Kusuma Holding. "Kudengar pemilik barunya itu seorang wanita muda yang sangat misterius ya? Tidak ada yang tahu wajahnya, tapi dia sangat dingin dalam berbisnis. Sekali dia bilang, putus kontrak, perusahaan manapun bisa langsung gulung tikar," ucap salah satu tamu. Ibu Sarah yang ingin terlihat berkelas langsung menyahut, "Oh, saya punya koneksi pribadi dengan sekretaris utamanya. Sebenarnya kami sedang ada proyek besar bersama. Masalah kecil di kantor Aditya itu biasa,
hanya penyesuaian teknis saja. Laras yang mendengar itu dari balik pintu dapur hampir saja tertawa terbahak-bahak. Koneksi pribadi? Ibu Sarah bahkan tidak pernah tahu bahwa orang yang ia hubungi setiap hari melalui layanan pelanggan perusahaan itu sebenarnya adalah staf tingkat paling bawah yang bertugas menangani keluhan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, rumah itu kembali sunyi, namun ketegangan tidak mereda. Aditya duduk di meja makan dengan berkas-berkas yang berserakan. "Ibu, besok pagi orang dari Wijaya Kusuma mau datang ke kantor. Mereka mau audit total. Kalau mereka tahu aku memakai uang perusahaan untuk membayar cicilan apartemen Tiara, aku bisa dipenjara." Ibu Sarah yang sedang menghitung amplop hasil arisan tersentak. "Apa? Dipenjara? Adit, kamu kan manajer di sana, masa tidak bisa memanipulasi laporannya sedikit?" Ibu pikir mereka bodoh? Mereka itu profesional. "Ini semua gara-gara ibu yang terus menuntut gaya hidup mewah," teriak Aditya frustrasi. Tiara yang sedang mencoba sepatu baru yang baru saja datang dari belanja online langsung ikut campur. "Loh, kok jadi nyalahin aku sama ibu? Kan Kak Adit yang bilang semuanya aman-aman saja. Lagian, kenapa nggak minta tolong sama Laras saja? Siapa tahu keluarganya di desa punya tanah yang bisa dijual atau apa gitu." Aditya menatap Tiara dengan tatapan kosong. "Tanah di desa? Untuk menutupi kerugian miliaran rupiah? Kamu gila, Tiara?" Laras keluar dari dapur dengan tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" "Nggak usah sok perhatian," bentak Ibu Sarah pada Laras. "Gara-gara kamu bawa sial di rumah ini, bisnis anakku jadi berantakan. Sejak kamu datang, keberuntungan keluarga Aditama seolah hilang. Kamu itu pembawa kutukan." Laras menatap Ibu Sarah tanpa rasa takut sedikit pun untuk pertama kalinya. "Mungkin bukan saya yang membawa kutukan, Bu. Tapi kesombongan yang ibu pupuk setiap hari itulah yang akhirnya membusuk dan merusak segalanya dari dalam." "Kurang ajar. Berani kamu bicara begitu?" Ibu Sarah berdiri dan hendak melayangkan tamparan ke pipi Laras. Namun, kali ini Laras tidak diam. Ia menangkap pergelangan tangan mertuanya dengan kuat. Genggamannya begitu kokoh, membuat Ibu Sarah merintih kesakitan. "Lepaskan. Adit, lihat istrimu ini. Dia sudah berani melawan ibu," teriak Ibu Sarah. Aditya berdiri, bingung harus berbuat apa. "Laras, lepaskan ibu. Apa-apaan ini?" Laras melepaskan tangan Ibu Sarah dengan sekali sentakan hingga wanita tua itu terhuyung kembali ke kursinya. "Saya hanya ingin mengingatkan, Bu, langit tidak selamanya cerah. Kadang, badai datang bukan untuk merusak, tapi untuk membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Mas Adit, sebaiknya kamu istirahat. Besok akan menjadi hari yang sangat panjang untukmu." Tanpa menunggu jawaban, Laras berjalan menuju kamar dengan langkah yang anggun dan punggung yang tegak. Ia tidak lagi tampak seperti pelayan. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja memberikan peringatan terakhir sebelum menyatakan perang terbuka. Di dalam kamar, Laras mengambil foto ibunya. "Sebentar lagi, Bu. Sedikit lagi Laras akan membawa ibu tinggal di tempat yang layak, di mana tidak ada satupun orang yang bisa menghina ibu lagi." Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan, Laras menyiapkan berkas final. Besok adalah hari audit. Besok adalah hari di mana topeng-topeng itu akan mulai retak. Dan ia sudah tidak sabar melihat ekspresi wajah Ibu Sarah saat menyadari bahwa menantu yang selama ini ia injak-injak adalah pemilik dari seluruh napas kehidupan finansialnya. Pagi itu, langit di atas kediaman Aditama tampak mendung, seolah alam sedang menyiapkan panggung untuk badai yang sebentar lagi akan menerjang. Suasana di dalam rumah tak kalah dingin. Meja makan yang biasanya penuh dengan celoteh sombong Tiara dan Ibu Sarah, kini senyap seperti kuburan. Aditya duduk mematung, matanya merah karena tidak tidur semalaman, menatap tumpukan map di depannya dengan tangan yang gemetar. Laras datang membawa nampan berisi kopi hitam pekat. Ia meletakkannya di samping Aditya tanpa suara. Gerakannya anggun, tenang, dan sangat terkontrol. Tak ada lagi sisa-sisa ketakutan di wajahnya, meski ia masih mengenakan daster sederhana yang sudah agak pudar warnanya. "Mas, diminum dulu kopinya. Biar tenang," ucap Laras lembut, namun ada nada dingin yang terselip di balik kelembutan itu.
Ibu Sarah yang baru turun dengan piyama sutranya langsung menyambar. Tenang? Kamu bilang tenang? Kamu nggak tahu ya kalau hari ini masa depan keluarga ini dipertaruhkan? Gara-gara mulut sialmu semalam yang bilang soal badai dan sampah, ibu jadi nggak bisa tidur. Kamu itu benar-benar pembawa sial. Laras? Laras hanya tersenyum tipis. Jenis senyuman yang membuat bulu kuduk Ibu Sarah berdiri tanpa ia sadari. Saya hanya bicara fakta, Bu. Kejujuran memang seringkali sulit untuk ditelan, seperti obat yang pahit. Halah, banyak bicara kamu. Cepat ke belakang, cuci semua piring kotor itu. Dan jangan sampai ada satupun orang kantor yang melihat kamu kalau mereka datang ke sini. Aku nggak mau mereka tahu kalau manajer mereka punya istri yang lebih mirip pembantu pasar. Usir Ibu Sarah sembari mengibaskan tangannya. Tepat saat itu, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan logo perak yang sangat dikenal, logo Wijaya Kusuma Holding, berhenti tepat di depan gerbang. Dua orang pria bersetelan jas gelap turun dengan tas koper di tangan mereka. Mereka bukan staf biasa, mereka adalah tim auditor paling ditakuti di industri ini. Mereka datang. Desis Aditya. Ia segera berdiri, merapikan jasnya dengan tangan yang masih gemetar. Ibu, Tiara, tolong apapun yang terjadi, jangan ikut campur. Biar aku yang bicara. Ibu Sarah dan Tiara mengintip dari balik tirai ruang tamu. Wah, keren sekali mobilnya. Lihat, Bu, itu pasti utusan dari pemilik Wijaya Kusuma. Kalau kita bisa mengambil hati mereka, mungkin masalah Kak Adit selesai. Bisik Tiara dengan mata berbinar, masih saja terjebak dalam delusinya. Pintu depan dibuka. Pak Gunawan, yang memimpin tim audit itu, melangkah masuk dengan wajah sedingin es. Ia tidak menyalami Aditya, hanya memberikan anggukan formal yang kaku. Bapak Aditya Aditama, saya Gunawan, perwakilan dari kantor pusat. Kami di sini untuk melakukan audit investigasi mendalam terkait aliran dana subsidi yang masuk ke Aditama Logistik selama 3 tahun terakhir. Aditya menelan ludah. Silakan, Pak Gunawan. Kami sangat kooperatif. Mari duduk di ruang kerja saya. Namun, Pak Gunawan tidak langsung bergerak. Matanya menyapu ruangan, hingga berhenti pada sosok Laras yang sedang berdiri di dekat lorong dapur. Untuk sepersekian detik, ada kilat hormat di mata Pak Gunawan, namun ia segera menutupinya sesuai instruksi yang telah ia terima. Laras memberikan kode lewat tatapan mata agar tim audit tetap pada rencana. Audit pun dimulai di ruang tengah agar mereka bisa mengakses semua dokumen yang disimpan di brankas rumah. Ibu Sarah, yang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, mendekat sambil membawa nampan berisi kue kering mahal. Selamat pagi, bapak-bapak yang terhormat. Saya Sarah, ibu dari Aditya. Silakan dinikmati kuenya. Kami ini keluarga yang sangat transparan, jadi saya yakin tidak ada masalah besar di sini. Pak Gunawan bahkan tidak melirik kue itu. Ia sedang fokus pada layar laptopnya. Ibu Sarah, menurut catatan kami, ada aliran dana sebesar 2 miliar rupiah yang keluar dari rekening operasional perusahaan pada bulan Juni tahun lalu. Dana itu dicatat sebagai pemeliharaan armada. Namun hasil pelacakan kami menunjukkan dana itu masuk rekening sebuah toko perhiasan di Paris. Apakah ibu bisa menjelaskan ini? Wajah Ibu Sarah seketika pucat pasi. Ia melirik Aditya yang sudah menunduk dalam-dalam. Itu mungkin kesalahan input, Pak. Maksud saya, mungkin itu untuk hadiah relasi bisnis, jawab Ibu Sarah terbata-bata. Hadiah relasi bisnis berupa kalung berlian edisi terbatas? Tanya Pak Gunawan dengan nada sarkasme yang kental. Dan ini lagi, biaya kuliah di London atas nama Tiara Aditama, menggunakan dana darurat perusahaan? Bapak Aditya, apakah Anda sadar bahwa ini adalah penggelapan aset? Tiara yang mendengar namanya disebut langsung muncul dari balik pintu. Heh, Pak, itu uang kakakku sendiri. Suka-suka kami dong, mau dipakai buat apa? Bapak ini cuma pekerja, jangan sok mengatur keluarga kami. Tiara, diam, bentak Aditya dengan suara parau. Pak Gunawan, saya bisa jelaskan. Saya berniat mengembalikannya saat keuntungan tahunan keluar. Masalahnya, Pak Aditya, keuntungan itu tidak akan pernah keluar karena Anda telah mematikan aliran darah perusahaan Anda sendiri untuk memuaskan gaya hidup keluarga Anda, tegas Pak Gunawan.
Sesuai perintah dari pemilik utama Wijaya Kusuma Holding, kami akan membekukan seluruh aset yang terkait dengan dana kami, termasuk rumah ini, jika Anda tidak bisa membayar kembali dana tersebut dalam waktu 24 jam. 24 jam? Itu gila. Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu tunai, teriak Ibu Sarah. Ia mulai histeris, air matanya merusak riasan tebalnya. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami ini keluarga terhormat. Di tengah kekacauan itu, Laras berjalan pelan menuju tengah ruangan. Ia membawa selembar kain lap di tangannya, masih berpura-pura menjadi sosok yang tak berarti. Ada apa, Bu? Kenapa berisik sekali? Apakah bapak-bapak ini menyulitkan Ibu? Tanya Laras dengan nada polos yang dibuat-buat. Kamu. Ini semua gara-gara kamu. Ibu Sarah menunjuk wajah Laras dengan jari yang gemetar. Sejak kamu masuk rumah ini, sial terus yang datang. Lihat, orang-orang ini mau mengusir kita. Kamu harusnya melakukan sesuatu, Kek. Jual ginjalmu atau apa saja untuk bantu suamimu. Laras menatap Ibu Sarah dengan tatapan datar. Menjual ginjal saya? Apakah menurut Ibu, ginjal seorang gadis kampung seperti saya cukup mahal untuk menutupi berlian Paris Ibu? Laras, jangan sekarang. Aditya membentak, frustrasinya memuncak. Kamu masuk ke dapur. Kamu nggak membantu sama sekali. Laras tidak bergerak sedikit pun. Ia justru melipat kain lapnya dengan rapi dan meletakkannya di atas meja, tepat di depan Pak Gunawan. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Pak Gunawan, ucap Laras dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat berwibawa. Apakah laporannya sudah lengkap? Pak Gunawan segera berdiri, diikuti oleh tim auditor lainnya. Mereka membungkuk hormat secara bersamaan di hadapan Laras. Sudah, Ibu Larasati. Semua bukti penggelapan sudah kami amankan. Total kerugian mencapai 12 miliar rupiah, belum termasuk bunga dan kerugian imaterial. Ibu Sarah, Aditya, dan Tiara terpaku di tempat. Napas mereka seolah berhenti. Apa maksudnya ini? Gunawan, kenapa kamu membungkuk pada pembantu ini? Tanya Ibu Sarah dengan suara yang nyaris hilang. Pak Gunawan menoleh ke arah Ibu Sarah dengan tatapan dingin. Pembantu? Ibu Sarah, wanita yang Anda hina setiap hari, wanita yang Anda paksa mengenakan seragam pelayan di rumahnya sendiri ini, adalah Larasati Wijaya Kusuma. Dia adalah pemilik tunggal Wijaya Kusuma Holding. Dialah orang yang selama ini memberi perintah kepada saya, dan dialah yang secara pribadi menandatangani setiap dana bantuan yang menyelamatkan perusahaan putra Anda berkali-kali. Aditya merasakan dunianya runtuh. Ia menatap Laras dengan tatapan yang sulit diartikan, antara malu, tidak percaya, dan hancur. Laras, kamu kenapa? Laras menatap Aditya dengan mata yang berkaca-kaca, namun bukan karena sedih, melainkan karena rasa sakit yang telah membatu. Kenapa, Mas? Kamu tanya kenapa aku merahasiakannya? Karena aku ingin tahu, apakah ada bagian dari dirimu yang mencintaiku tanpa melihat gelar dan hartaku. Dan yang lebih penting, aku ingin tahu apakah keluargamu punya sedikit saja rasa kemanusiaan terhadap orang yang mereka anggap lebih rendah. Laras melangkah mendekati Ibu Sarah yang kini sudah terduduk lemas di lantai. Ibu selalu bilang saya menumpang di sini, bukan? Faktanya, rumah ini dibeli atas nama perusahaan saya. Mobil yang Tiara pakai adalah aset kantor yang saya pinjamkan. Bahkan makanan yang Ibu makan setiap hari, berasal dari dividen saham saya yang saya alirkan ke rekening Aditya. Laras, maafkan Ibu, Nak, Ibu tidak tahu. Rintih Ibu Sarah, mencoba meraih ujung daster Laras. Laras menarik kakinya dengan perlahan namun tegas. Ibu tidak tahu karena Ibu tidak pernah mau tahu. Ibu hanya peduli pada kilau di leher Ibu, tanpa peduli pada darah dan air mata orang yang menyiapkannya. Sekarang, badai yang saya bicarakan tadi sudah sampai di depan pintu Ibu. Dan sayangnya, saya tidak punya niat untuk menjadi payung bagi kalian lagi. Tiara mulai menangis histeris. Kak Laras, tolong, aku masih mau kuliah. Aku janji gak bakal sombong lagi. Tolong jangan tarik mobilku. Laras menoleh ke arah Tiara. Mobil itu sudah ditarik sejak 1 jam yang lalu, Tiara. Dan soal kuliahmu, mungkin kamu bisa mencoba mencari beasiswa atau bekerja paruh waktu.
seperti yang dulu sering ibu sarankan padamu tapi kamu ejek sebagai pekerjaan rendahan. Laras berpaling ke arah Pak Gunawan. Lanjutkan prosesnya. Amankan semua aset. Untuk Mas Aditya, berikan dia waktu 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadinya. Sisanya, biarkan pengadilan yang memutuskan. Laras, kamu nggak bisa lakukan ini padaku. Aku suamimu, teriak Aditya, mencoba meraih tangan Laras. Laras menepisnya dengan lembut. Suami yang membiarkan istrinya dihina di depan matanya sendiri bukanlah suami yang bisa saya percayai untuk memegang harta saya, apalagi hidup saya. Kamu punya pilihan selama 2 tahun ini, Aditya. Kamu memilih diam. Dan hari ini, diammu itu membuahkan hasil. Laras berjalan menuju tangga untuk mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan. Ia tidak membawa apapun dari rumah itu, kecuali martabat yang kini telah ia ambil kembali. Di atas tangga, ia berhenti sejenak dan melihat ke bawah, ke arah keluarga yang pernah ia harapkan menjadi keluarganya sendiri. Mereka tampak begitu kecil, begitu rapuh tanpa topeng kemewahan yang selama ini mereka banggakan. Pak Gunawan, saya tunggu di kantor pusat 1 jam lagi. Kita harus membedah sisa-sisa perusahaan itu dan melihat apakah ada yang bisa diselamatkan untuk para karyawan yang tidak berdosa, karena keluarga ini sudah tidak ada lagi dalam daftar prioritas saya. Laras melangkah pergi dengan punggung tegak, sementara di belakangnya, suara tangis dan teriakan penyesalan bergema di ruang tamu yang dulu begitu megah namun kini terasa sangat hampa. Ia keluar dari gerbang rumah itu, menghirup udara segar yang terasa sangat berbeda. Akhirnya, ia bebas. Namun, ia tahu, pembalasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia akan memastikan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kecil yang mereka hina selama ini. Lantai marmer yang biasanya mengkilap itu kini tampak kusam tertutup debu dari langkah-langkah kasar para petugas yang mulai menempeli barang-barang dengan stiker sita. Di tengah riuh rendah suara petugas yang mendata aset, Ibu Sarah duduk bersimpuh di sudut ruangan, memeluk tas kulit mewahnya seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudra yang sedang mengamuk. Wajahnya yang biasa kaku oleh keangkuhan kini melorot, menyisakan kerutan ketakutan yang nyata. Ini mimpi buruk, ini pasti mimpi buruk, igau Ibu Sarah dengan suara serak. Aditya berdiri mematung di tengah ruang tamu, menatap pintu gerbang tempat mobil Laras baru saja menghilang. Dunia terasa berputar terlalu cepat baginya. Pria yang tadinya merasa di puncak dunia itu, kini merasa seperti sehelai daun kering yang diterjang badai. Ibu lihat sekarang? Apa yang sudah ibu lakukan? Tanya Aditya dengan nada datar, nyaris tanpa emosi. Laras bukan hanya istriku, dia adalah nyawa dari semua yang kita miliki. Dan kita mengusirnya seperti sampah. Jangan salahkan ibu, Adit. Tiara berteriak histeris dari arah tangga sembari menyeret koper yang dipenuhi baju-baju bermerek. Kenapa dia harus berbohong? Kalau dia bilang dia kaya dari awal, aku nggak akan mungkin menghinanya. Dia sengaja menjebak kita. Dia jahat, Kak. Aditya menoleh ke arah adiknya dengan tatapan muak. Dia tidak menjebak kita, Tiara. Dia hanya menjadi dirinya sendiri, dan kita menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Dia tidak perlu berbohong untuk melihat kebusukan hati kita. Kamu dan ibu yang terlalu silau dengan emas, sampai tidak bisa melihat berlian di depan mata. Di sisi lain kota, di dalam mobil mewah yang kedap suara, Larasati duduk menyandarkan kepalanya ke jok kulit yang dingin. Pak Gunawan yang duduk di kursi depan, sesekali melirik melalui spion tengah. Ibu Laras, Anda baik-baik saja? Kita bisa langsung menuju villa di daerah Bogor jika Anda butuh ketenangan. Laras menghela napas panjang, menatap gedung-gedung pencakar langit yang tampak seperti deretan nisan di bawah langit yang mendung. Tidak, Pak Gan, langsung ke kantor pusat. Saya ingin melihat berkas kepemilikan saham Aditama Logistik secara detail. Saya ingin memastikan tidak ada satu celah pun bagi mereka untuk memutarbalikkan fakta hukum. Jika mereka ingin bermain di lumpur, saya akan pastikan mereka tenggelam di dalamnya. Sesampainya di gedung Wijaya Kusuma Holding, suasana berubah total. Para karyawan yang berpapasan di lobi membungkuk hormat, bukan pada seragam pelayan yang tadi pagi ia kenakan, melainkan pada aura kepemimpinan yang terpancar dari sosok Larasati. Ia melangkah menuju ruang rapat utama, tempat beberapa pengacara sudah menunggu. Selamat siang,
Ibu Larasati. Kami sudah menyiapkan dokumen pembekuan rekening pribadi Ibu Sarah dan Saudari Tiara atas dasar penggunaan dana perusahaan yang tidak sah, lapor salah satu pengacara. Laras duduk di kursi kebesarannya, jemarinya mengetuk meja kayu jati dengan irama yang tenang namun mematikan. Lakukan. Tapi untuk Aditya, sisakan sedikit saldo di rekening pribadinya. Cukup untuk dia menyewa kontrakan kecil dan makan selama 1 bulan. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang harus menghitung setiap rupiah, seperti yang saya lakukan saat dia membiarkan saya mengelola uang belanja yang pas-pasan. Baik, Ibu. Lalu bagaimana dengan aset rumah di Menteng? Biarkan mereka di sana sampai besok pagi. Saya ingin mereka melewati 1 malam terakhir di rumah itu tanpa listrik dan air. Biar mereka tahu bahwa kemewahan yang mereka nikmati hanyalah pinjaman dari kesabaran saya yang sudah habis, ucap Laras dingin. Sementara itu, di kediaman Aditama, kegelapan mulai menyelimuti seiring terbenamnya matahari. Petugas PLN baru saja memutus aliran listrik sesuai instruksi perusahaan pemilik aset. Ibu Sarah menjerit saat lampu gantung kristalnya padam, menyisakan kegelapan yang mencekam. Adit, kenapa lampunya mati? Telepon orang kantor sekarang. Suruh mereka nyalakan. Aditya hanya tertawa getir di kegelapan, cahaya hanya berasal dari layar ponselnya yang baterainya mulai menipis. Ibu masih tidak mengerti? Tidak ada lagi orang kantor yang mendengarkan kita. Kita ini bukan siapa-siapa lagi, Bu. Kita hanya orang asing yang numpang di rumah Larasati. Aku lapar, Kak. Aku mau pesan makanan lewat aplikasi tapi kartuku ditolak semua. Isak Tiara yang duduk di lantai. Keangkuhannya telah menguap bersamaan dengan sinyal internet yang mulai sulit ia jangkau. Makan saja perhiasanmu itu, Tiara. Bukankah itu yang paling berharga bagimu? Sahut Aditya tajam. Ia bangkit berdiri dan berjalan menuju dapur, mencari sisa-sisa roti atau apapun yang bisa dimakan. Di sana, ia melihat celemek Laras yang masih tergantung di balik pintu. Ia memegangnya, mencium aroma bawang dan bumbu dapur yang selama ini ia anggap sebagai aroma kemiskinan. Kini, aroma itu terasa seperti aroma penyesalan yang paling menyesakkan dada. Tiba-tiba, ponsel Aditya berdering. Sebuah nomor yang sangat ia kenal. Larasati. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Laras? Laras, maafkan aku akan melakukan apapun, tolong jangan begini. Suara Laras terdengar di seberang sana, begitu tenang namun terasa begitu jauh. Aditya, aku menelepon bukan untuk mendengar permintaan maafmu. Simpan itu untuk dirimu sendiri. Aku hanya ingin memberitahu, besok pagi jam 8, truk pengangkut barang akan datang. Apapun yang bukan milik pribadi kalian harus ditinggalkan. Termasuk baju-baju mahal yang dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Tapi Laras, ibu sedang sakit, dia shock. Mana mungkin kami pindah secepat itu? Mohon Aditya. Sakit? Sakitnya Ibu Sarah tidak sebanding dengan sakit hati ibuku saat dia diusir dari depan pagarmu seperti binatang. Aditya, apakah kamu lupa? Saat itu aku memohon padamu untuk membiarkan ibuku masuk sebentar saja karena dia sedang demam. Tapi apa katamu? Kamu bilang, turuti saja kata ibu, jangan bikin suasana makin panas. Nah, sekarang suasananya sudah mendingin, bahkan membeku. Selamat menikmati malam terakhirmu sebagai tuan besar. Telepon diputus sepihak. Aditya terjatuh di lantai dapur, menangis sejadi-jadinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia bukan hanya suami yang lemah, tapi ia telah menjadi monster yang membiarkan malaikat di sampingnya disiksa perlahan demi perlahan. Keesokan paginya, pemandangan di depan rumah Aditama menjadi tontonan para tetangga. Ibu Sarah keluar dengan wajah kuyu, tanpa riasan, mengenakan pakaian paling sederhana yang ia miliki karena baju-baju bermereknya telah disita oleh pengacara Laras sebagai jaminan kerugian perusahaan. Tiara menyembunyikan wajahnya di balik rambutnya yang berantakan, menyeret koper plastik murah. Sebuah mobil sedan perak berhenti di depan mereka. Kaca jendela turun perlahan, menampakkan wajah Laras yang cantik namun dingin. Ia mengenakan kacamata hitam, memandang ke arah mantan mertuanya itu seperti melihat debu yang tertiup angin. Sopir ini akan mengantar kalian ke sebuah alamat di pinggiran kota. Saya sudah membayarkan kontrakan untuk 3 bulan ke depan. Setelah itu, kalian harus berjuang sendiri.
Ibu Sarah mencoba mendekat ke arah mobil. Laras, tolong. Nak, ibu janji akan jadi mertua yang baik. Jangan buang kami ke tempat kumuh. Laras menatap Ibu Sarah sejenak, lalu melepaskan kacamata hitamnya. Ibu, tempat itu tidak kumuh. Itu adalah lingkungan yang sama dengan tempat tinggal ibuku sebelum ibu menghinanya habis-habisan. Jika tempat itu cukup baik untuk ibuku, maka tempat itu juga cukup baik untuk ibu. Selamat memulai hidup baru. Mobil Laras melaju pergi, meninggalkan keluarga Aditama yang berdiri terpaku di trotoar. Mereka yang dulu merasa paling tinggi, kini harus merangkak dari dasar tanah. Larasati melihat dari spion mobilnya, ia tidak merasa menang sepenuhnya, ada rasa perih yang masih tersisa. Namun, ia tahu, keadilan telah ditegakkan. Dan ini baru permulaan dari transformasinya menjadi wanita yang tidak akan pernah bisa diinjak oleh siapapun lagi. Ia mengambil ponselnya kembali dan menekan nomor ibunya. Halo, Ibu? Laras sedang jalan pulang. Laras sudah siapkan kejutan untuk ibu. Kita akan pindah ke rumah baru yang ada taman bunganya, persis seperti impian ibu dulu. Tidak akan ada lagi yang berani mengusir kita, Bu. Tidak akan pernah lagi. Kontrakan sempit di gang sempit itu terasa seperti peti mati bagi Ibu Sarah. Aroma lembab dari dinding yang berjamur menyapa indera penciumannya, menggantikan wangi aromaterapi lavender yang biasanya memenuhi kamar tidurnya yang seluas lapangan bola. Ia berdiri mematung di tengah ruangan berukuran 3x4 meter itu, menatap satu-satunya kipas angin berkarat yang berputar dengan suara derit yang memilukan. Aku tidak bisa tinggal di sini, Adit. Ini bukan tempat manusia, ini kandang, teriak Ibu Sarah dengan suara yang pecah karena tangis yang tak kunjung usai. Aditya, yang sedang meletakkan koper plastik berisi sisa pakaian mereka, hanya bisa bersandar di pintu kayu yang sudah mulai keropos. Ini kenyataan kita sekarang, Bu. Laras sudah membayar ini untuk 3 bulan. Kalau ibu mau pindah, silakan, tapi pakai uang apa? Tanyanya dengan suara parau. Ia tampak 10 tahun lebih tua, hanya dalam waktu 1 malam. Matanya yang cekung menunjukkan bahwa beban penyesalan jauh lebih berat daripada beban koper yang ia bawa. Tiara duduk di atas kasur tipis yang diletakkan langsung di atas lantai semen. Ia terus memandangi layar ponselnya yang kini tidak memiliki sinyal data, karena ia tak mampu lagi membeli kuota. Kak, teman-temanku pada nanya di grup kenapa aku nggak bisa dihubungi. Mereka mau ngajak nongkrong di kafe biasa. Aku harus bilang apa? Isaknya. Ia merasa seolah harga dirinya telah dipreteli satu persatu, hingga menyisakan kehampaan yang mengerikan. Bilang saja kalau kamu sedang belajar jadi manusia, Tiara, sahut Aditya tajam. Berhenti memikirkan apa kata orang. Pikirkan bagaimana kita bisa makan besok pagi. Uang di rekeningku hanya cukup untuk makan sederhana sebulan. Kita harus cari kerja. Kerja? Ibu Sarah menoleh dengan tatapan tidak percaya. Ibu ini Nyonya Baskoro Aditama. Ibu tidak pernah bekerja seumur hidup ibu. Bagaimana mungkin ibu harus bekerja di usia seperti ini? Nyonya Aditama sudah mati bersama rumah di menteng itu. Bu, balas Aditya dingin. Ia keluar dari kontrakan, ingin mencari udara segar yang tidak berbau keputusasaan. Namun, gang sempit itu justru memberinya pemandangan yang lebih menyakitkan. Ia melihat anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, dan seorang ibu yang sedang mencuci baju di depan teras kecilnya. Pemandangan itu mengingatkannya pada ibu kandung Laras yang dulu pernah berdiri di depan gerbang rumahnya, membawa hasil kebun yang ia hina sebagai sampah. Penyesalan itu datang kembali, menyerang jantungnya seperti ribuan jarum yang menusuk bersamaan. Di sisi lain kota yang berkilauan, Larasati berdiri di balkon kantornya yang terletak di lantai 30. Ia mengenakan setelan kerja berwarna putih gading yang memancarkan aura kemewahan yang tenang. Pak Gunawan masuk ruangan dengan setumpuk berkas baru. Ibu Laras, proses pengalihan seluruh aset Aditama Logistik sudah selesai. Para karyawan sangat lega setelah tahu bahwa gaji mereka bulan ini tidak akan tertunda dan manajemen baru akan lebih transparan. Laras memutar kursinya, menatap Pak Gunawan dengan saksama. Bagus. Pastikan tidak ada satupun orang lama yang memiliki kaitan darah dengan keluarga Sarah di dalam manajemen baru. Saya ingin perusahaan itu bersih dari nepotisme yang merusak. Dan bagaimana dengan yayasan yang saya minta? Sudah kami siapkan, Bu.
Yayasan Cahaya Laras. Fokusnya adalah memberikan bantuan hukum dan modal usaha bagi wanita-wanita yang mengalami penindasan domestik dan ekonomi. Kami sudah mulai mendata beberapa kasus di lapangan, lapor Pak Gunawan. Laras mengangguk pelan. Aku ingin yayasan ini menjadi tempat perlindungan yang nyata. Aku pernah berada di posisi mereka, Pak Gan. Merasa tak berdaya hanya karena tidak memiliki angka di bank. Aku ingin mereka tahu bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan uang, tapi uang bisa menjadi senjata untuk melindungi martabat itu. Tiba-tiba, sekretaris Laras mengetuk pintu. Ibu Laras, ada seorang pria bernama Aditya yang menunggu di lobi. Dia memohon untuk bertemu dengan ibu. Katanya, ini soal urusan pribadi. Laras terdiam sejenak. Jemarinya yang lentik memainkan pena emas di atas meja. Biarkan dia naik. Tapi hanya 10 menit. Beberapa saat kemudian, Aditya masuk ke ruangan itu dengan langkah yang ragu. Ia terpaku melihat kemegahan kantor Laras. Ia merasa seperti debu yang masuk ke dalam kuil suci. Laras duduk di kursi kebesarannya, tidak beranjak, hanya menatap Aditya melalui kacamata bacanya yang elegan. 10 menit, Aditya. Silakan duduk, ucap Laras tanpa basa-basi. Aditya duduk di kursi di depan meja Laras, kursi yang biasanya diduduki oleh para miliarder. Laras, aku datang bukan untuk meminta rumah atau perusahaan itu kembali. Aku sadar aku tidak pantas memintanya, ucap Aditya dengan suara bergetar. Aku hanya ingin bertanya satu hal, apakah selama 2 tahun ini, ada sedikit saja bagian dari dirimu yang benar-benar mencintaiku? Ataukah semua ini hanya bagian dari rencanamu untuk membalas dendam? Laras meletakkan penanya. Ia menatap Aditya langsung ke dalam matanya, membuat pria itu tertunduk malu. Aku mencintaimu, Aditya. Sangat mencintaimu. Itulah sebabnya aku bertahan di dapur itu selama 2 tahun. Itulah sebabnya aku membiarkan ibumu menghinaku setiap hari. Aku berharap kamu akan menarik tanganku, membawaku pergi dari rumah itu, dan bilang bahwa kita bisa hidup sederhana berdua saja tanpa harus bergantung pada harta ibumu. Laras menarik napas panjang, menahan emosi yang mulai merayap naik. Tapi setiap kali aku dihina, kamu diam. Setiap kali ibuku diusir, kamu memalingkan wajah. Kamu lebih takut kehilangan fasilitas dari ibumu daripada kehilangan harga diri istrimu. Cinta tanpa perlindungan adalah pengkhianatan, Aditya. Dan kamu telah mengkhianatiku setiap hari selama 2 tahun. Aditya meneteskan air mata. Aku bodoh, Laras. Aku pengecut. Iya, kamu pengecut, sahut Laras tegas. Dan sekarang, penyesalanmu tidak akan mengubah fakta bahwa ibuku hampir pingsan karena kepanasan di depan rumahmu sementara kamu sedang menikmati AC di dalam. Waktumu habis, Aditya. Silakan keluar. Laras, satu hal lagi, ibu sedang tidak enak badan. Dia tidak mau makan. Bisakah kamu setidaknya mengirimkan seseorang untuk melihatnya? Mohon Aditya sebelum berdiri. Laras tersenyum getir. Dia punya anak laki-laki yang sehat dan seorang putri yang manja. Uruslah ibumu sendiri. Itu adalah tugasmu sebagai anak, bukan tugasku lagi sebagai pelayan yang kalian buang. Belajarlah bertanggung jawab, Aditya. Hidup bukan hanya tentang meminta maaf, tapi tentang menanggung akibat. Setelah Aditya pergi, Laras memejamkan matanya. Ada bagian dari dirinya yang ingin menangis, namun ia menekannya kuat-kuat. Ia sudah cukup banyak menangis di dapur rumah Aditama. Kini, air matanya telah mengkristal menjadi kekuatan. Malam itu, di kontrakan gang sempit, Ibu Sarah mengerang kesakitan. Perutnya kram karena ia memaksakan diri makan nasi bungkus murah yang ia beli di warung pinggir jalan. Adit, ibu mau ke dokter. Perut ibu sakit sekali. Ini pasti karena makanan sampah yang kamu beli. Tiara hanya bisa memandang ibunya dengan wajah pucat. Ibu, kita nggak punya uang buat ke dokter spesialis yang biasa ibu datangi. Uang kita tinggal sedikit. Lalu ibu harus mati di sini, teriak Ibu Sarah histeris. Ia merangkak menuju pintu, berharap ada keajaiban yang datang. Namun yang ia lihat hanyalah dinding kusam dan suara bising motor yang lewat di depan gang. Ia teringat bagaimana Laras dulu selalu menyiapkan jamu herbal dan makanan sehat setiap kali ia merasa sedikit lelah. Dulu,
Ia selalu membuang jamu itu ke tempat sampah. Kini, ia merindukan rasa pahit jamu itu lebih dari apapun. "Laras, maafkan ibu, Laras," bisik Ibu Sarah di tengah rintihannya. Keangkuhannya kini benar-benar runtuh, digantikan oleh kesadaran yang terlambat bahwa orang yang paling ia sakiti adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar tulus merawatnya tanpa mengharapkan apa-apa. Di villa barunya yang asri, Laras sedang menyuapi ibunya sup hangat. Ruangan itu penuh dengan cahaya lampu kuning yang lembut dan aroma bunga melati. "Ibu, sudah lebih enak rasanya?" tanya Laras lembut. Sang ibu mengangguk pelan, membelai rambut anaknya. "Laras, dendam itu seperti meminum racun tapi mengharap orang lain yang mati. Jangan biarkan hatimu menghitam karena perbuatan mereka, Nak." Laras tersenyum manis, mencium tangan ibunya. "Laras tidak dendam, Bu. Laras hanya memberikan mereka cermin. Biar mereka melihat sendiri seperti apa rupa mereka tanpa topeng harta. Laras hanya ingin mereka belajar menjadi manusia." Kisah ini belum berakhir. Laras tahu bahwa pelajaran sesungguhnya bagi keluarga Aditama baru saja dimulai. Sementara itu, ia akan terus membangun kerajaannya, bukan lagi sebagai rahasia, melainkan sebagai bukti bahwa seorang wanita yang pernah dihina bisa bangkit dan menjadi pelindung bagi banyak orang. Di bawah sinar bulan yang tenang, Larasati merasa utuh kembali. Ia bukan lagi menantu yang menumpang. Ia adalah pemilik takdirnya sendiri yang kini bersiap untuk langkah besar selanjutnya yang akan membuat semua orang tercengang. Matahari pagi di pemukiman padat itu tidak pernah terasa hangat bagi Tiara, melainkan menyengat seperti ribuan jarum yang menusuk kulit halusnya yang terbiasa dengan perawatan spa mahal. Ia berdiri di depan cermin retak di kamar mandi kontrakan yang sempit, mencoba memoles sisa-sisa alat rias yang masih ia miliki. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam 22 tahun hidupnya, Tiara harus membawa tumpukan map kertas untuk mencari pekerjaan. "Bu, aku berangkat dulu. Ibu jangan lupa minum obat maknya," pamit Tiara dengan nada lesu. Ibu Sarah yang masih berbaring di atas kasur tipis, hanya menyahut dengan gumaman lemah. Matanya yang dulu tajam kini sayu, terus menatap langit-langit plafon yang menghitam karena bocor. "Tiara, kalau kamu lewat depan toko roti, belikan ibu roti yang lembut ya. Ibu tidak bisa menelan nasi keras dari warung depan," rintih Ibu Sarah. Tiara hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu persis saldo di dompetnya, bahkan tidak cukup untuk membeli sepotong roti premium yang diinginkan ibunya. Ia melangkah keluar gang, melewati genangan air pembuangan yang baunya menusuk hidung, pemandangan yang dulu hanya ia lihat dari balik kaca mobil mewahnya yang tertutup rapat. Di tempat lain, kemewahan yang dulu dimiliki keluarga Aditama kini berpindah tangan sepenuhnya ke dalam kendali Larasati. Gedung Pusat Wijaya Kusuma Holding hari ini dipenuhi dengan karangan bunga. Laras sedang meresmikan Yayasan Cahaya Laras, sebuah gerakan yang ia rancang untuk memutus rantai kemiskinan dan penindasan wanita. Ia berdiri di podium dengan anggun, mengenakan bros berlian berbentuk bunga kusuma yang bersinar di bawah lampu kristal. Harta adalah amanah, dan kekuatan adalah alat untuk melindungi, bukan untuk menginjak yang lemah. Ucap Laras dalam pidatonya yang membuat ratusan tamu undangan berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Setelah acara selesai, Pak Gunawan mendekat dengan wajah yang menyimpan sedikit keraguan. "Ibu Laras, ada laporan dari lapangan. Saudari Tiara sedang berada di area perkantoran ini. Tampaknya dia sedang melamar pekerjaan di beberapa tenant di lantai bawah. Apakah ibu ingin saya memberitahu bagian HRD agar mereka menolaknya?" Laras terdiam sejenak, memutar gelas sampanye berisi jus jeruk di tangannya. "Tidak, Pak Gan. Biarkan dia berjuang. Namun, pastikan dia tidak mendapatkan kemudahan hanya karena nama belakangnya. Biarkan dunia yang mengajarinya, karena suara saya tidak pernah dia dengarkan." Tiara benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi butiran debu di tengah kota besar. Ia sudah mendatangi 5 kantor, namun semuanya berakhir dengan penolakan. "Maaf, Mbak, kami butuh yang punya pengalaman kerja, bukan yang cuma modal ijazah tanpa keahlian teknis," ucap seorang staf HRD dengan nada ketus di sebuah kantor distribusi kecil. Tiara nyaris menangis di lobi kantor itu. "Tapi saya bisa belajar, Pak. Saya lulusan universitas ternama." Staf itu hanya tertawa kecil. "Mbak, di sini kita butuh orang yang mau kerja keras, bukan orang yang gaya bicaranya masih seperti Nyonya Besar. Silakan keluar,
masih banyak antrean di belakang. Lelah dan lapar, Tiara terduduk di sebuah bangku taman di dekat gedung milik Laras. Ia melihat layar televisi raksasa di seberang jalan yang menyiarkan cuplikan peresmian Yayasan Laras. Di sana, Laras tampak seperti dewi yang dipuja, dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting. "Kenapa, Kak Laras? Kenapa kakak setega ini?" bisik Tiara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang membawa gerobak sampah lewat di depannya. "Neng, kalau nggak dimakan, itu rotinya buat bapak saja boleh?" tanya pria itu menunjuk ke arah roti bungkus murah yang baru dibeli Tiara namun belum ia sentuh. Tiara menatap pria itu, lalu menatap rotinya. Ia teringat bagaimana dulu ia sering membuang makanan utuh ke tempat sampah di depan Laras, hanya karena rasanya kurang cocok di lidahnya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan roti itu. "Ambil saja, Pak. Saya sudah kenyang." Dengan penyesalan, ucap Tiara lirih. Pria tua itu tersenyum tulus. "Terima kasih, Neng. Semoga urusan Neng dimudahkan Gusti Allah ya." Doa dari seorang pemulung itu, entah mengapa terasa lebih tulus daripada semua pujian palsu teman-teman sosialitanya dulu. Malam harinya, Aditya pulang ke kontrakan dengan baju yang basah oleh keringat. Ia kini bekerja sebagai pengemudi ojek daring menggunakan motor pinjaman dari seorang kawan lamanya yang merasa iba. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal, kini kasar dan menghitam karena debu jalanan. "Adit, kamu bawa apa?" "Ibu lapar sekali," sambut Ibu Sarah yang sudah bisa duduk di tepi kasur. Aditya meletakkan 2 bungkus nasi rames di atas meja kayu yang goyang. "Hanya ini yang aku punya, Bu. Penghasilanku hari ini habis untuk bayar cicilan motor kawan." Ibu Sarah membuka bungkusan itu, matanya berkaca-kaca melihat lauk yang sangat sederhana. Dulu, Laras selalu menyiapkan rendang daging yang empuk setiap malam. Ibu sering bilang dagingnya terlalu berlemak dan membuangnya ke kucing. Sekarang, melihat sepotong tempe pun ibu rasanya mau menangis. "Adit." Ibu Sarah menyuap nasi itu perlahan, air matanya jatuh membasahi butiran nasi. "Ibu kangen Laras, Adit." Ibu kangen suaranya yang lembut saat menyapa ibu di pagi hari, meski saat itu ibu hanya membalasnya dengan makian. Aditya terdiam, ia pun merasakan hal yang sama. Setiap kali ia melihat wanita berhijab atau mengenakan celemek di pinggir jalan, hatinya berdenyut sakit. "Ibu, kita harus kuat. Ini adalah jalan yang harus kita lalui untuk menebus kesalahan kita pada Laras. Aku tidak tahu apakah dia akan pernah memaafkan kita, tapi setidaknya, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa berubah jadi orang yang lebih baik." Di kediaman barunya yang tenang, Laras sedang duduk bersama ibunya di ruang tengah. Ibunya sedang merajut sehelai syal untuk Laras. "Laras, tadi ibu dengar dari tetangga lama, katanya Aditya sekarang jadi tukang ojek. Benar itu, Nak?" tanya sang ibu dengan nada prihatin yang tak bisa disembunyikan. Laras meletakkan bukunya. "Iya, Bu. Dia sedang belajar menghargai setiap koin yang dia dapatkan. Biarkan saja, itu bagus untuk mentalnya. Tapi Laras, bagaimanapun dia dulu suamimu. Ibu tidak menyuruhmu kembali, tapi jangan biarkan hatimu mengeras seperti batu. Jika suatu saat mereka benar-benar sudah berubah, berilah setetes air untuk dahaga mereka." Nasihat ibunya dengan bijak. Laras tersenyum, lalu memeluk ibunya. "Laras tidak benci mereka lagi, Bu. Laras hanya ingin mereka tahu bahwa hidup itu berputar. Orang yang hari ini kita injak, bisa jadi adalah orang yang besok kita butuhkan tangannya untuk bangkit." Keesokan harinya, kejutan besar terjadi. Saat Tiara kembali mencoba melamar di sebuah kafe kecil milik mitra Yayasan Laras, ia melihat sebuah pengumuman di papan informasi. Menerima pelatihan keterampilan gratis untuk wanita mandiri di bawah naungan Yayasan Cahaya Laras. Tiara berdiri lama di depan pengumuman itu. Haruskah ia masuk ke sana? Haruskah ia mengemis bantuan pada yayasan milik wanita yang telah ia permalukan? Dengan keberanian yang tersisa, Tiara melangkah masuk. Di dalam, ia melihat foto besar Larasati yang sedang tersenyum ramah. Tiara tertunduk malu, air matanya tumpah di atas lantai kafe tersebut. Seorang petugas mendekat, "Ada yang bisa dibantu, Mbak?" Tiara mendongak dengan wajah sembab. Saya ingin belajar bekerja. Saya ingin berubah. Tolong,
Jangan tolak saya meski saya adalah adik ipar yang jahat bagi pemilik yayasan ini. Petugas itu tertegun, lalu tersenyum lembut. Di sini tidak ada nama belakang, Mbak. Hanya ada semangat untuk maju. Silakan isi formulirnya. Tiara menuliskan namanya dengan tangan gemetar. Di saat itulah, ia merasa satu beban besar di pundaknya mulai terangkat. Di tempat lain, Larasati yang menerima laporan tersebut melalui tabletnya, hanya tersenyum tipis. Selamat berjuang, Tiara. Buktikan bahwa kamu bukan sekadar parasit berbaju mahal, bisiknya pada layar. Alur kehidupan kini membawa mereka ke arah yang baru, di mana si kaya belajar arti kekurangan, dan si kuat belajar arti pengampunan yang sebenarnya. Hujan menderu dengan ganasnya di atas aspal jalanan ibu kota, seolah-olah langit sedang menumpahkan amarah yang tertahan. Aditya mempererat pegangannya pada stang motor pinjamannya, sementara jas hujan plastik tipis seharga Rp10.000 yang ia kenakan sudah robek di bagian bahu, membiarkan air dingin merayap masuk ke balik kulitnya. Ia baru saja menyelesaikan pesanan ketujuhnya hari itu, mengantarkan makanan ke sebuah perumahan mewah yang dulu sangat sering ia kunjungi sebagai tamu terhormat. Hanya Rp10.000. Bisik Aditya pelan saat melihat saldo di aplikasi ponselnya bertambah. Ia teringat dulu ia bisa menghabiskan Rp10 juta hanya untuk satu botol parfum, tanpa pernah berpikir bahwa Rp10.000 ternyata membutuhkan perjuangan menembus badai. Pandangannya mulai kabur karena air hujan dan lelah yang mendera. Tiba-tiba, dari arah persimpangan, sebuah mobil melaju kencang tanpa menyalakan lampu isyarat. Aditya mencoba mengerem mendadak, namun aspal yang licin membuat ban motornya selip. Braa! Motornya terseret beberapa meter, dan tubuh Aditya terhempas ke pinggir jalan, menghantam trotoar yang keras. Rasa sakit yang tajam menusuk kaki kanannya, membuatnya nyaris kehilangan kesadaran di tengah derasnya hujan yang terus menghujam. Di saat yang hampir bersamaan, di dalam ruang kerjanya yang kedap suara, Larasati baru saja menutup laptopnya. Ia berdiri di depan jendela kaca besar, menatap rintik hujan yang membasahi Jakarta. Perasaannya mendadak tidak tenang, seolah ada benang tak kasat mata yang ditarik kencang di dalam dadanya. Ponsel di atas mejanya bergetar. Sebuah panggilan dari Pak Gunawan. Ibu Laras, maaf mengganggu malam-malam. Ada laporan masuk dari tim pemantau lapangan. Bapak Aditya baru saja mengalami kecelakaan saat mengantar pesanan. Saat ini dia sedang dibawa ke rumah sakit Medika, tapi tampaknya dia kesulitan di bagian administrasi karena tidak memiliki asuransi dan saldo yang cukup. Laras terdiam sejenak. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Bayangan Aditya yang membiarkannya menangis di dapur rumah dulu melintas. Namun di sisi lain, ia teringat wajah suaminya yang tulus mencintainya sebelum racun kesombongan Ibu Sarah merusak segalanya. Biarkan dia di sana dulu, Pak Gan, ucap Laras dengan nada dingin yang dipaksakan. Jangan turun tangan dulu. Saya ingin tahu, apakah keluarganya akan datang membantu atau justru membiarkannya seperti mereka membiarkan saya dulu. Di rumah sakit, suasana sangat mencekam bagi Ibu Sarah dan Tiara yang baru saja tiba. Dengan menumpang angkutan umum, mereka tampak kacau, baju mereka basah kuyup. Suster, tolong anak saya. Dia kecelakaan, teriak Ibu Sarah histeris di meja pendaftaran. Suster itu menatap Ibu Sarah dengan tenang namun tegas. Ibu, silakan selesaikan administrasi uang muka terlebih dahulu agar tindakan operasi untuk kakinya bisa segera dilakukan. Pasien mengalami patah tulang terbuka. Uang muka? Saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tolonglah, anak saya kesakitan, rintih Ibu Sarah. Tiara yang berdiri di sampingnya hanya bisa menangis sesenggukan. Bu, aku baru saja mulai pelatihan, belum ada gaji. Tabungan Kak Adit juga habis buat bayar kontrakan kemarin. Tepat saat mereka merasa putus asa, seorang wanita dengan langkah kaki yang tenang masuk ke lobi rumah sakit. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan lantai porselen, menciptakan irama yang penuh otoritas. Larasati berdiri di sana, tanpa payung, namun tetap tampak sangat anggun meski setitik air hujan membasahi ujung rambutnya. Ibu Sarah langsung berlari dan bersujud di depan Laras. Laras, tolong Adit. Nak, dia bisa cacat kalau tidak segera dioperasi. Ibu mohon, cabut nyawa ibu saja kalau ini memang hukuman, tapi selamatkan Adit. Laras menatap Ibu Sarah dengan pandangan yang sulit diartikan.
Ia membungkuk sedikit, menarik Ibu Sarah agar berdiri. Berdirilah, Bu. Lantai rumah sakit ini dingin, tidak pantas untuk wanita seusia Ibu bersujud di sini. Saya datang bukan karena saya masih mencintai Aditya, tapi karena saya tidak ingin melihat seorang manusia menderita hanya karena tidak punya biaya, seperti yang Ibu takutkan pada saya dulu. Laras mengeluarkan sebuah kartu hitam dari dompetnya dan menyerahkannya kepada suster administrasi. Lakukan operasi terbaik untuknya. Pindahkan dia ke ruang VIP. Semua biaya akan ditanggung oleh yayasan saya. Setelah semua urusan administrasi selesai, Laras berjalan menuju bangsal tempat Aditya terbaring lemah. Pria itu sudah diberi pereda nyeri namun masih sadar. Saat melihat Laras, air mata Aditya jatuh perlahan. Laras, kenapa kamu di sini? Seharusnya kamu membiarkan aku merasakan sakit ini, aku pantas mendapatkannya, bisik Aditya parau. Laras duduk di kursi di samping tempat tidur. Ia tidak menyentuh tangan Aditya, namun kehadirannya memberikan ketenangan yang aneh. Sakit di kakimu itu hanya sementara, Mas. Tapi sakit di hatimu karena telah membiarkan keluargamu menjadi monster. Itulah yang akan butuh waktu lama untuk sembuh. Aku menolongmu karena ibuku yang menyuruhku. Dia bilang, jangan membalas kegelapan dengan kegelapan, karena dunia akan kehilangan cahaya. Ibumu, dia masih memikirkan aku? Tanya Aditya tidak percaya. Iya. Beliau jauh lebih mulia daripada semua berlian yang pernah ibumu pamerkan, sahut Laras tenang. Tiba-tiba pintu terbuka, Tiara masuk dengan wajah malu. Ia mendekati Laras dan tertunduk dalam. Kak Laras, terima kasih. Dan maaf, soal yang di yayasan kemarin, aku benar-benar ingin berubah. Aku tidak mau jadi Tiara yang dulu lagi. Laras menoleh ke arah Tiara. Baguslah kalau kamu sadar. Kerjakan tugasmu di pelatihan dengan benar. Jangan berharap perlakuan khusus. Jika kamu gagal, aku sendiri yang akan mengeluarkanmu. Ibu Sarah masuk belakangan dengan membawa bungkusan air mineral. Ia tidak berani menatap mata Laras secara langsung. Laras, ibu minta maaf. Ibu benar-benar merasa jadi orang paling bodoh di dunia. Ternyata orang yang paling ibu hina adalah orang yang paling peduli saat kami sekarat. Laras berdiri, merapikan bajunya. Penyesalan adalah langkah pertama menuju perubahan, Bu. Tapi jangan biarkan penyesalan itu hanya berhenti di bibir. Saya akan membayar semua pengobatan ini hingga Aditya sembuh total. Tapi setelah itu, kalian harus kembali berjuang sendiri. Kontrakan itu akan tetap menjadi tempat tinggal kalian. Saya tidak akan membawa kalian kembali ke kemewahan, karena kemewahanlah yang merusak jiwa kalian. Laras melangkah keluar dari kamar rawat tersebut. Namun, di lorong rumah sakit, ia berpapasan dengan Pak Gunawan yang membawakan payung untuknya. Ibu Laras, apakah ini saatnya kita memberitahu mereka tentang proyek restrukturisasi perumahan di gang mereka? Laras tersenyum misterius. Belum, Pak Gan. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya membangun sesuatu dari reruntuhan. Aku ingin melihat apakah Aditya bisa menjadi pemimpin tanpa bantuan hartaku. Kita akan pantau mereka dari jauh. Oh ya, pastikan Tiara mendapatkan mentor terbaik di yayasan. Aku melihat ada sedikit potensi dalam dirinya, jika kesombongannya sudah benar-benar terkikis habis. Malam itu, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Laras merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukan saat kita bisa menghancurkan lawan kita, melainkan saat kita memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Namun kita memilih untuk memberinya tangan agar dia bisa bangkit dan memperbaiki diri. Cahaya lampu kota yang memantul di jendela mobil tampak lebih cerah malam itu. Di rumah sakit, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keluarga Aditama berdoa bersama dengan tulus, tanpa ada sekat harta di antara mereka. Sebuah awal yang baru sedang tumbuh di tengah rasa sakit yang mendalam. Bau karbol yang menyengat di lorong rumah sakit Medika perlahan memudar seiring dengan berjalannya waktu, namun ingatan akan malam kecelakaan itu tetap melekat kuat di benak Aditya. 3 minggu telah berlalu, dan kini ia duduk di kursi roda di balkon kamar VIP yang dibayar oleh Laras. Kakinya terbalut gips putih yang kaku, namun jiwanya terasa jauh lebih bebas daripada saat ia masih mengenakan setelan jas mewah di Menteng. Mas, air hangatnya sudah siap. Mau ibu bantu lap badannya atau menunggu perawat? Suara ibu Sarah terdengar lembut,
Tidak ada lagi nada perintah atau teriakan melengking yang biasa menghiasi hari-hari mereka. Ibu Sarah kini tampak jauh lebih sederhana. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini hanya diikat satu, dan ia tidak lagi mengenakan perhiasan 1 gram pun. Ia belajar mencuci baju sendiri di kamar mandi rumah sakit, dan makan makanan kantin tanpa mengeluh. Ibu saja yang bantu, Bu. Kasihan perawatnya sedang sibuk di ruang sebelah, jawab Aditya sambil tersenyum tipis. Ia menatap ibunya dengan haru. Ibu tidak lelah? Sudah hampir sebulan ibu tidur di sofa sempit itu. Lelah badannya tidak seberapa, Adit. Yang lelah itu hati ibu kalau mengingat betapa jahatnya kita dulu pada Laras, sahut Ibu Sarah sembari memeras kain waslap. Tahu tidak, kemarin Tiara pulang ke kontrakan sebentar untuk ambil baju. Dia bilang dia sekarang sudah bisa bikin kopi latte yang enak di pelatihan yayasan. Dia bahkan terpilih jadi peserta paling disiplin minggu ini. Adikmu itu benar-benar berubah, Dit. Aditya mengangguk pelan. Laras memang hebat, Bu. Dia menghancurkan kita untuk membangun kita kembali menjadi manusia. Aku hanya berharap, suatu saat nanti, aku bisa berdiri di hadapannya bukan sebagai pengemis maaf, tapi sebagai laki-laki yang sudah membuktikan kalau aku layak mendapatkan harga diri itu kembali. Sementara itu, di kantor pusat Wijaya Kusuma Holding, Larasati sedang menghadapi tantangan baru yang tidak melibatkan perasaan, melainkan strategi bisnis yang dingin. Di depannya, duduk seorang pria parubaya bernama Haris, pemilik Mega Global Corp, pesaing lama yang mencium bau keretakan di Aditama Logistik. Haris mengira Laras hanyalah wanita beruntung yang mewarisi harta, tanpa tahu taring yang sebenarnya ia miliki. Ibu Larasati, saya dengar Aditama Logistik sedang dalam masa transisi yang sulit setelah skandal internal. Bagaimana kalau saya ambil alih saham mayoritasnya? Daripada ibu memegang aset yang hampir mati, lebih baik saya beri ibu uang tunai yang sangat besar, tawar Haris dengan senyum licik. Laras meletakkan cangkir tehnya dengan sangat tenang, gerakan yang begitu anggun namun syarat akan ancaman. Pak Haris, Anda salah membaca data. Aditama Logistik tidak sedang mati. Saya baru saja membersihkan parasitnya, dan sekarang saya sedang menyuntikkan vitamin baru. Mengapa saya harus menjual jantung dari jaringan logistik saya kepada orang yang bahkan tidak bisa mengelola gudangnya sendiri di wilayah timur? Wajah Haris memerah. Ibu Laras, Anda masih muda. Jangan biarkan idealisme menghancurkan keuntungan. Anda tahu sendiri, tanpa kontrak eksklusif dari saya, armada Anda akan banyak yang menganggur. Laras tertawa kecil, suara tawa yang jernih namun membuat Haris merinding. Pak Haris, sepertinya Anda lupa siapa saya. Saya tidak butuh kontrak Anda. Justru Anda yang butuh armada saya untuk mengirimkan bahan baku ke pabrik Anda bulan depan. Dan soal idealisme, saya baru saja menandatangani kerjasama dengan Koperasi Nelayan dan Petani seluruh Indonesia melalui Yayasan Cahaya Laras. Seluruh distribusi hasil bumi mereka akan menggunakan jasa Aditama Logistik. Jadi, terima kasih atas tawarannya, tapi silakan pintu keluar ada di sebelah kiri Anda. Setelah Haris pergi dengan wajah berang, Pak Gunawan masuk membawa sebuah map biru. Ibu Laras, dokter bilang besok Bapak Aditya sudah boleh pulang dari rumah sakit. Apakah Ibu ingin saya mengirimkan mobil jemputan? Laras terdiam sejenak, menatap ke arah luar jendela tempat awan-awan bergerak lambat. Kirimkan mobil kantor biasa, jangan yang terlalu mewah. Dan Pak Gan, sampaikan pada Aditya, ada posisi kosong sebagai staf administrasi gudang di pelabuhan. Gajinya gaji standar karyawan baru, tidak ada fasilitas manajer. Jika dia mau, dia bisa mulai bekerja setelah gipsnya dilepas. Tapi ingat, jangan sebutkan kalau itu adalah instruksi saya. Bilang saja itu adalah rekrutmen terbuka. Baik, Ibu. Mengapa Ibu memberinya posisi di gudang? Bukankah itu terlalu berat untuk kondisinya nanti? Tanya Pak Gunawan penasaran. Gudang adalah tempat di mana keringat dan kejujuran dihargai lebih tinggi daripada teori, Pak Gan. Aku ingin Aditya tahu bagaimana rasanya barang-barang itu berpindah tangan dari orang kecil, hingga sampai ke meja makan orang kaya. Aku ingin dia belajar dari dasar. Jelas Laras. Keesokan harinya, kepulangan Aditya disambut dengan suasana haru di kontrakan gang sempit. Tiara sudah menyiapkan masakan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi yang ia pelajari dari kantin yayasan. Kak Adit,
Selamat datang di istana kecil kita, seru Tiara riang, meski wajahnya tampak lelah karena baru pulang pelatihan. Ia memeluk kakaknya dengan erat. Wah, wangi sekali nasi gorengnya, Tiara, puji Aditya sambil duduk perlahan di kasur tipisnya. Di sela makan siang itu, Pak Gunawan datang berkunjung, membawa berita tentang lowongan kerja di gudang pelabuhan. Nak Aditya, saya dengar Anda sedang mencari pekerjaan yang stabil. Ada posisi di bagian admin gudang. Pekerjaannya kasar, panas, dan jauh dari kata nyaman. Gajinya pun tidak seberapa. Apakah Anda tertarik? Aditya menatap Ibu Sarah dan Tiara, lalu menatap Pak Gunawan dengan mata berbinar penuh tekad. Saya ambil, Pak. Saya tidak butuh kenyamanan sekarang. Saya butuh kesempatan untuk membuktikan bahwa tangan saya bisa digunakan untuk bekerja, bukan cuma untuk memegang kartu kredit. Kapan saya bisa mulai? Bagus. 2 minggu lagi, saat dokter bilang Anda sudah bisa berjalan dengan tongkat, Anda bisa melapor ke kepala gudang, kata Pak Gunawan sambil tersenyum puas. Sebelum pergi, Pak Gunawan melirik ke arah Ibu Sarah. Oh ya Bu, ada kiriman dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Katanya, ini untuk pengobatan rutin Ibu. Pak Gunawan meletakkan sebuah kotak berisi obat-obatan berkualitas dan vitamin. Ibu Sarah memegang kotak itu dengan tangan gemetar. Katakan padanya, katakan pada Laras, terima kasih. Terima kasih karena masih menganggap kami manusia. Malam itu, di bawah temaram lampu bohlam kuning di kontrakan, keluarga itu merasa lebih hangat daripada saat mereka berada di rumah mewah menteng. Mereka tidak lagi membicarakan tentang merek tas atau mobil baru, melainkan tentang bagaimana cara mengatur uang agar cukup untuk membayar listrik minggu depan. Aditya merasa hidupnya baru saja dimulai kembali. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil, menuliskan satu kalimat di halaman pertama, Laras, tunggu aku di puncak dengan caraku sendiri. Di tempat lain, Larasati menutup harinya dengan senyuman. Ia melihat laporan bahwa Tiara sudah mulai menabung dari uang saku pelatihannya untuk membeli mukena baru bagi ibunya. Laras tahu, rencana besarnya untuk menyembuhkan keluarga itu mulai membuahkan hasil. Bukan dengan harta yang melimpah, tapi dengan rasa syukur yang tumbuh dari kekurangan. Kehidupan memang penuh kejutan. Terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar berarti. Dan bagi Laras, melihat orang-orang yang dulu menghinanya kini menghargai setiap butir nasi adalah kemenangan yang jauh lebih manis daripada melihat saldo banknya bertambah triliunan rupiah. Debu pelabuhan yang beterbangan tertiup angin laut yang asin menjadi aroma baru bagi penciuman Aditya. Di sini, di gudang logistik sektor utara, tidak ada lagi pendingin ruangan yang sejuk atau lantai marmer yang mengkilap. Yang ada hanyalah tumpukan kontainer raksasa, suara bising mesin forklift, dan keringat yang bercucuran dari para kuli angkut. Aditya berdiri di ambang pintu gudang dengan bantuan tongkat di tangan kanannya. Kakinya masih terasa ngilu, namun tekadnya sudah lebih keras daripada baja kontainer di hadapannya. Hei, kamu orang baru yang dikirim pusat? Teriak seorang pria gempal dengan kulit terbakar matahari, namanya Bang Jago, kepala mandor gudang yang disegani. Aditya mengangguk sopan, meski ia harus menahan sakit saat berdiri tegak. Benar? Pak, saya Aditya, staf administrasi gudang yang baru. Bang Jago berjalan mengitari Aditya dengan tatapan menyelidik, lalu meludah ke samping. Admin, tanganmu halus begitu, mana sanggup kerja di sini? Di sini kalau telat hitung barang 1 menit saja, kerugiannya jutaan rupiah. Jangan sampai kamu cuma jadi beban karena kaki pincangmu itu. Ejek Bang Jago yang disambut tawa oleh kuli-kuli lainnya. Aditya hanya tersenyum tipis. Ia tidak marah. Beri saya kesempatan 1 hari, Pak. Jika saya mengecewakan, saya akan pergi sendiri. Di lantai paling atas gedung pusat Wijaya Kusuma Holding, Larasati sedang duduk di depan sebuah monitor besar yang menampilkan siaran langsung dari CCTV gudang sektor utara. Ia melihat suaminya dihina, namun ia tetap diam dengan jemari yang saling bertautan di atas meja. Pak Gunawan masuk membawakan laporan logistik harian. Ibu Laras, tampaknya Bang Jago tidak terlalu ramah pada Bapak Aditya. Apakah perlu saya beri peringatan agar mereka lebih sopan? Laras menggeleng perlahan, matanya tetap terpaku pada layar. Jangan, Pak Gan. Jika aku melindunginya sekarang, dia tidak akan pernah tahu rasanya menjadi
orang kecil yang dulu sering ia abaikan. Biarkan dia ditempa oleh kerasnya kehidupan. Itulah sekolah yang sebenarnya bagi dia. Pekerjaan di gudang ternyata jauh lebih berat dari yang Aditya bayangkan. Ia harus mendata ribuan palet barang secara manual di bawah terik matahari yang menyengat atap seng gudang. Jam makan siang tiba, dan Aditya hanya membawa bekal nasi dengan tempe orek yang disiapkan Ibu Sarah tadi pagi. Saat ia baru akan menyuap, Bang Jago datang dan menendang botol minumnya hingga tumpah. "Heh, admin, barang dari dermaga 3 belum kamu catat. Kenapa sudah makan? Kerja dulu." Aditya menarik napas panjang, menatap nasinya yang kini terkena debu. "Maaf, Pak. Segera saya selesaikan," jawab Aditya tenang. Ia bangkit berdiri, menahan perih di kakinya, dan kembali bekerja tanpa mengeluh sepatah kata pun. Sore harinya, saat jam kerja berakhir, Aditya pulang dengan pakaian yang kusam dan tubuh yang remuk. Sesampainya di kontrakan, ia mendapati Ibu Sarah sedang sibuk menjahit robekan di celana kerja Aditya yang lama agar bisa dipakai kembali. "Adit, bagaimana kerjamu hari ini? Kamu tidak dipaksa lari-lari, kan?" tanya Ibu Sarah cemas sambil memberikan segelas air putih. Aditya duduk di lantai, mengurut kakinya yang bengkak. "Lancar, Bu. Hanya penyesuaian saja." Ternyata mencari uang 100.000 rupiah itu harus menukar seluruh tenaga ya, Bu. Ibu Sarah terdiam, ia mengusap punggung anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan Ibu, Adit. Kalau saja dulu Ibu tidak terlalu sombong, mungkin hidup kita tidak seberat ini." Tiba-tiba, Tiara pulang dengan wajah yang berseri-seri. Ia membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. "Bu, Kak Adit, lihat. Aku dapat bonus dari yayasan karena berhasil menjual hasil kerajinan tangan kelompok pelatihanku di pameran." Tiara membuka kotak itu, isinya adalah sebuah kue bolu coklat sederhana. "Ini bukan dari toko mewah yang dulu kita datangi, tapi ini pertama kalinya aku beli makanan pakai uang hasil keringatku sendiri." Mereka bertiga makan kue itu bersama di atas kasur tipis. Dan entah mengapa, rasa kue itu jauh lebih nikmat daripada hidangan restoran bintang 5 manapun yang pernah mereka makan. Keesokan harinya di gudang, sebuah insiden terjadi. Terjadi selisih jumlah barang yang sangat besar pada manifest pengiriman ke luar negeri. Bang Jago panik dan mulai menyalahkan anak buahnya. "Siapa yang hitung kontainer B12? Ini kurang 10 koli. Kalian mau saya pecat semua?" teriaknya gusar. Aditya berjalan mendekat dengan tenang, membawa buku catatan kecilnya yang kumal. "Izin, Bang. Saya sudah mencatatnya semalam. Barang itu tidak hilang, tapi dialihkan ke gudang Transit C karena ada kebocoran di kontainer sebelumnya. Ini nomor serinya, lengkap dengan tanda tangan petugas jaga malam." Bang Jago terdiam 1000 bahasa saat melihat catatan Aditya yang sangat detail dan rapi. Seluruh kuli angkut menatap Aditya dengan pandangan kagum. Ternyata, meski fisiknya lemah, ketelitian Aditya menyelamatkan mereka semua dari hukuman potong gaji. Bang Jago mendekati Aditya, lalu menepuk pundaknya dengan keras. "Ternyata kamu bukan cuma admin manja ya. Maafkan ocehanku kemarin, Dit. Kamu punya nyali dan otak yang encer. Malam ini, ikut kami makan di warung depan, biar aku yang traktir," ajak Bang Jago tulus. Aditya tersenyum lebar. Ia merasa diterima bukan karena nama besarnya, tapi karena kinerjanya. Dari balik layar monitor, Larasati melihat momen keakraban itu. Air mata tipis menggenang di sudut matanya. Ia melihat suaminya tertawa bersama para buruh, sesuatu yang mustahil terjadi beberapa bulan lalu. "Pak Gan," panggil Laras lewat interkom. "Siapkan rencana pengalihan jabatan untuk bulan depan. Tapi bukan untuk Aditya. Aku ingin Bang Jago diberikan pelatihan manajerial. Dan untuk Aditya, biarkan dia tetap di sana sebulan lagi. Dia baru saja menemukan keluarga barunya. Aku ingin dia belajar tentang loyalitas di level akar rumput." Malam itu, saat Aditya baru saja hendak pulang, ia melihat sebuah mobil mewah yang sangat ia kenal terparkir di ujung jalan pelabuhan. Kaca jendela mobil itu turun sedikit, memperlihatkan mata Larasati yang menatapnya dari kejauhan. Aditya berhenti melangkah, ia melepaskan topinya dan membungkuk hormat ke arah mobil itu, bukan sebagai suami kepada istri,
tapi sebagai seorang pria yang berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Laras hanya mengangguk kecil sebelum mobilnya melaju pergi. Dia melihatku, Bu, ucap Aditya saat sampai di rumah. Laras melihatku hari ini. Dia tidak bicara, tapi aku tahu dia bangga melihatku tidak menyerah. Ibu Sarah tersenyum, memegang tangan anaknya. Teruslah berjuang, Adit. Suatu saat nanti, mungkin pintu rumahnya akan terbuka lagi untuk kita, bukan sebagai tumpangan, tapi sebagai tempat di mana kita benar-benar pantas berada. Kehidupan di gang sempit dan gudang pelabuhan itu kini tidak lagi terasa seperti neraka bagi mereka, melainkan seperti kawah candra di muka yang memurnikan jiwa mereka dari kerak kesombongan masa lalu. Langit di atas pelabuhan sore itu tampak merah membara, seolah sedang memberikan peringatan akan datangnya sebuah kemelut besar. Di gudang sektor utara, Aditya baru saja menyelesaikan rekapitulasi barang terakhir ketika suasana mendadak berubah tegang. Sirene darurat berbunyi nyaring dari arah dermaga utama, memecah ketenangan senja. Bang Jago, ada apa? Teriak Aditya sambil mencoba berdiri tegak meski kakinya masih terasa sedikit kaku. Bang Jago berlari masuk dengan wajah yang pucat pasi, napasnya tersengal. Dit, sistem pusat diretas. Semua data logistik Wijaya Kusuma Holding terkunci total. Kapal-kapal di dermaga tidak bisa bongkar muat karena manifest digital mereka hilang. Kalau ini dibiarkan 1 jam saja, perusahaan bisa rugi ratusan miliar karena denda keterlambatan. Kabar itu menyebar secepat api di atas bensin. Di gedung pusat, Larasati berdiri di tengah ruang kontrol yang kacau. Para teknisi tampak panik di depan layar yang hanya menampilkan kode-kode merah yang tak terbaca. Ibu Laras, ini serangan terorganisir. Sepertinya Haris dari Mega Global benar-benar melakukan serangan balasan. Data kita dienkripsi, dan salinannya dihancurkan, lapor Pak Gunawan dengan keringat dingin di dahi. Laras mengepalkan tangannya di atas meja. Kita butuh data fisik. Adakah gudang yang masih menyimpan catatan manual secara detail? Teknis itu menggeleng lesu, semua sudah beralih ke digital, Bu. Kecuali di gudang, Aditya teringat buku catatan kumalnya, buku yang dulu sering diejek sebagai cara kerja kuno. Bang Jago, aku punya catatan manual untuk semua barang masuk dan keluar di sektor ini selama sebulan terakhir. Setiap nomor seri, setiap koli, semuanya ada di sini. Aditya mengangkat buku catatannya. Bang Jago tertegun, lalu menepuk bahu Aditya keras-keras. Cepat, hubungi pusat. Bilang kita punya cadangan datanya. Namun, saluran telepon kantor pun ikut mati. Tidak ada waktu, Bang. Aku harus ke pusat sekarang juga. Tanpa peduli dengan rasa sakit di kakinya, Aditya berlari menuju motor ojek yang sedang mangkal di depan gerbang. Perjalanan menuju gedung pusat terasa seperti balapan maut. Aditya tiba di lobi dengan napas yang memburu dan pakaian yang penuh debu pelabuhan. Petugas keamanan mencoba menghadangnya, namun Aditya berteriak, "Sampaikan pada Larasati, saya membawa jantung perusahaan ini." Tepat saat itu, Pak Gunawan yang sedang turun ke lobi melihat Aditya. Bawa dia ke atas. Sekarang, seru Pak Gunawan. Di ruang kontrol, semua mata tertuju pada pria lusuh yang masuk dengan tongkat dan sebuah buku catatan tua. Laras menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Laras, ini data manualnya. Aku mencatat semuanya karena aku tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun di gudang, ucap Aditya sambil menyerahkan buku itu. Laras menerimanya, jemarinya menyentuh permukaan kertas yang kasar dan berbau keringat. Ia melihat tulisan tangan Aditya yang rapi, mencatat setiap detail pengiriman yang kini hilang dari sistem digital. Tim T, masukkan data ini secara manual. Gunakan ini sebagai basis pemulihan sistem. Sekarang, perintah Laras tegas. Keajaiban terjadi, satu persatu layar mulai menunjukkan warna hijau kembali. Aliran logistik yang sempat mati suri perlahan berdenyut lagi. Setelah situasi mulai terkendali, keheningan menyelimuti ruangan. Laras mendekati Aditya yang terduduk lemas di sebuah kursi plastik. Kenapa kamu melakukan ini, Aditya? Kamu bisa saja diam dan membiarkan aku jatuh. Sebagai pembalasan karena aku telah menghancurkan keluargamu, tanya Laras lembut, matanya menatap dalam ke mata suaminya. Aditya tersenyum getir, mencoba mengatur napasnya.
Laras, aku pernah menghancurkan hatimu karena kelemahanku. Hari ini, aku hanya ingin melindungi apa yang menjadi kebanggaanmu. Harta bisa dicari, tapi melihatmu jatuh karena kesalahanku dalam menjaga amanah di gudang, itu adalah beban yang tidak sanggup kupikul lagi. Tiba-tiba, ponsel Laras berbunyi. Itu adalah panggilan dari kepolisian. Ibu Larasati, kami baru saja menangkap kaki tangan Haris di lokasi peretasan. Bukti-bukti yang kami temukan sangat kuat. Mega Global Corp akan menghadapi penyelidikan kriminal besar-besaran. Laras menutup telepon dan menoleh ke arah Pak Gunawan. Pak Gan, pastikan semua kerugian kita hari ini dihitung dan ditagihkan kepada mereka melalui jalur hukum. Dan untuk semua pekerja di gudang sektor utara, beri mereka bonus 2 kali lipat atas kesiagaan mereka. Di tengah suasana lega itu, Tiara dan Ibu Sarah muncul di lobi gedung. Mereka datang setelah mendengar berita kekacauan di televisi dan merasa khawatir pada Aditya. Saat melihat Aditya berada di sana bersama Laras, Ibu Sarah tidak lagi berani berteriak sombong. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Laras, maaf kami datang tiba-tiba. Kami cuma mau tahu kalau Adit baik-baik saja, bisik Ibu Sarah. Laras berjalan mendekati mertuanya. Ibu Sarah, anak ibu baru saja menyelamatkan ribuan mata pencaharian orang hari ini. Dia bukan lagi pria yang hanya bisa menghabiskan uang, dia adalah pahlawan bagi perusahaan ini. Tiara memeluk kakaknya sambil menangis. Kak Adit, aku bangga sama kakak. Ternyata benar kata Kak Laras, kerja keras itu aromanya lebih harum daripada parfum mahal. Laras memperhatikan pemandangan itu dengan perasaan yang hangat. Ia melihat sebuah keluarga yang dulu hancur karena kesombongan, kini mulai menyatu kembali karena kerja keras dan kejujuran. Aditya, panggil Laras. Aditya mendongak. Mulai besok, kamu tidak perlu kembali ke gudang sebagai staf admin. Aku butuh seseorang yang mengerti lapangan untuk memimpin divisi audit internal logistik di kantor pusat. Kamu sudah membuktikan kalau kamu bisa dipercaya. Aditya menggeleng pelan, sebuah jawaban yang membuat semua orang terkejut. Terima kasih, Laras. Tapi izinkan aku tetap di gudang sampai masa kontrakku selesai bulan depan. Aku ingin menyelesaikan apa yang aku mulai dari bawah. Aku ingin kawan-kawanku di sana melihat bahwa aku tidak menggunakan jalan pintas hanya karena aku adalah suamimu. Laras terpaku, lalu tersenyum bangga. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Tapi malam ini, izinkan aku mengantar kalian pulang ke kontrakan. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan dengan Ibu dan Tiara. Malam itu, mobil mewah Laras meluncur membelah kegelapan menuju gang sempit. Di dalam mobil, tidak ada lagi sekat antara si kaya dan si miskin. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang sedang belajar untuk saling menghargai. Ibu Sarah memegang tangan Laras sepanjang jalan, sebuah genggaman yang meminta ampunan tanpa kata-kata. Laras menyadari bahwa musibah peretasan itu sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Sebuah cara alam semesta untuk menunjukkan bahwa emas yang sejati bukanlah yang berkilau di leher, melainkan yang teruji di tengah kobaran api masalah. Babak baru yang lebih indah baru saja dimulai dari sebuah buku catatan kumal di tangan seorang pria yang telah menemukan jati dirinya kembali. Pagi itu, udara di pelabuhan terasa lebih segar dari biasanya. Seolah badai peretasan yang nyaris melumpuhkan Wijaya Kusuma Holding telah membawa pergi seluruh debu kesombongan yang tersisa. Aditya berdiri di depan cermin kecil yang buram di kontrakannya, merapikan keras ragam gudangnya yang sudah mulai pudar warnanya. Hari ini adalah hari terakhir kontrak kerjanya sebagai staf administrasi di sektor utara. Adit, ini bekal terakhirmu sebagai orang gudang. Ibu sengaja masak sambal goreng ati kesukaanmu, ucap Ibu Sarah sambil menyerahkan kotak makan plastik yang sudah agak menguning. Ibu Sarah menatap putranya dengan binar mata yang berbeda, bukan lagi tatapan yang menuntut kemewahan, melainkan tatapan bangga seorang ibu yang melihat anaknya tumbuh menjadi laki-laki sejati. Terima kasih, Bu. Oh ya, Tiara mana? Tadi subuh sudah tidak ada di kamar, tanya Aditya sembari memakai sepatunya. Ibu Sarah tersenyum simpul, dia berangkat lebih awal ke yayasan. Katanya ada ujian akhir sertifikasi manajemen kafe. Dia ingin memberikan hasil terbaik untuk Laras. Sesampainya di gudang, suasana sudah riuh. Bang Jago dan para kuli angkut lainnya berkumpul di depan pintu masuk. Tidak ada pekerjaan berat pagi itu,
Rupanya mereka telah menyiapkan perpisahan kecil untuk Aditya. Nah, ini dia pahlawan catatan kita, seru Bang Jago sambil merangkul pundak Aditya dengan akrab. Dit, jujur saja, awalnya aku pikir kamu itu cuma anak mami yang salah masuk kandang macan. Tapi ternyata, kamu itu macan yang selama ini tidur. Terima kasih ya, gara-gara catatanmu, kami semua masih bisa gajian bulan ini. Aditya tertawa lepas, sebuah tawa yang tulus tanpa beban. Aku yang berterima kasih, Bang. Di sini aku belajar kalau harga diri itu tidak dicetak di atas uang kertas, tapi diukir lewat keringat. Aku tidak akan melupakan kalian. Di tengah percakapan itu, sebuah mobil operasional kantor pusat berhenti di depan gudang. Pak Gunawan turun dengan membawa sebuah map besar. Namun, kali ini ia tidak datang sendirian. Larasati melangkah keluar dari mobil, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam, tampak begitu bersahaja namun tetap memancarkan aura pemimpin yang disegani. Seluruh pekerja gudang terdiam dan membungkuk hormat. Laras berjalan mendekati Aditya yang masih memegang buku catatan kumalnya. Kontrakmu selesai hari ini, Aditya. Apakah kamu siap untuk langkah selanjutnya? Tanya Laras dengan suara yang lembut namun tegas. Aditya menatap rekan-rekan kerjanya, lalu kembali menatap Laras. Saya siap, Ibu Direktur. Tugas saya di sini sudah tuntas. Bang Jago yang baru menyadari siapa wanita itu sebenarnya, langsung pucat pasi. Laras, maksud saya, Ibu Larasati? Jadi, Aditya ini benar-benar? Laras tersenyum tipis ke arah Bang Jago. Terima kasih sudah menjaga suami saya dengan sangat keras, Bang Jago. Tanpa didikan kasar Anda, dia tidak akan pernah tahu cara berdiri setegak ini. Bang Jago hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sementara kuli-kuli lain bersorak gembira mengetahui rekan mereka ternyata adalah orang penting yang memilih bekerja di lumpur bersama mereka. Laras membawa Aditya menuju sebuah kawasan perumahan asri di pinggiran kota, bukan di menteng yang penuh kenangan pahit, melainkan sebuah kompleks hunian yang tenang dengan banyak pepohonan hijau. Mereka berhenti di depan sebuah rumah minimalis modern yang tampak sangat nyaman. Ini tempat tinggal baru untukmu, Ibu Sarah dan Tiara. Bukan atas nama perusahaan, tapi ini hasil dari keuntungan pribadi yayasanku yang aku sisihkan sebagai hadiah atas perubahan kalian, ucap Laras saat mereka berdiri di depan pintu rumah tersebut. Di teras rumah, ternyata Ibu Sarah dan Tiara sudah menunggu. Mereka tampak terkejut melihat Laras dan Aditya datang bersamaan. Laras, ini rumah siapa? Tanya Ibu Sarah dengan suara gemetar. Laras memegang tangan mertuanya, menuntunnya masuk ke dalam. Ini rumah ibu. Tidak ada marmer Italia atau lampu kristal mahal di sini, tapi rumah ini punya taman yang luas agar ibu bisa menanam sayur dan bunga, seperti yang ibu inginkan saat kita bicara di mobil kemarin. Tiara berlari memeluk Laras dengan air mata yang membanjiri pipinya. Kak Laras, aku lulus. Aku dapat nilai tertinggi di sertifikasi. Aku sudah bisa bekerja secara profesional sekarang. Laras membalas pelukan itu dengan hangat. Aku tahu kamu bisa, Tiara. Dan untuk merayakannya, aku sudah menyiapkan satu kejutan lagi. Di bagian depan komplek ini, ada sebuah ruko kecil. Itu akan menjadi Laras Tiara Cafe. Kamu yang akan mengelolanya, tapi ingat, setiap bulan kamu harus memberikan laporan keuangan yang jujur padaku. Malam itu, mereka mengadakan makan malam pertama di rumah baru tersebut. Suasananya sangat berbeda dengan makan malam di menteng dulu. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi pamer kekayaan. Yang ada hanyalah percakapan tentang rencana masa depan. Laras, ucap Aditya di tengah makan malam, besok aku akan mulai masuk ke kantor pusat. Aku sudah mempelajari semua berkas audit internal yang kamu berikan. Aku janji, tidak akan ada 1 rupiah pun dana perusahaan yang bocor untuk kepentingan yang tidak jelas. Laras menatap suaminya dengan bangga. Aku percaya padamu, Mas. Tapi ingat, di kantor aku adalah atasanmu. Jangan berharap ada perlakuan istimewa hanya karena kita suami istri. Aditya mengangguk mantap. Justru itu yang aku inginkan. Aku ingin semua orang tahu bahwa posisiku adalah hasil dari pembuktian diri, bukan karena belas kasihan. Ibu Sarah tiba-tiba berdiri dan mengambil piring-piring kotor di meja. Biarkan ibu yang cuci piringnya. Ibu sekarang sudah ahli, loh.
Malah kalau tidak kerja, tangan ibu rasanya gatal. Canda Ibu Sarah yang memicu tawa renyah dari semua orang. Larasati memandang pemandangan itu dengan rasa syukur yang mendalam. Ia telah berhasil mengubah penghinaan menjadi penghormatan, dan dendam menjadi kedamaian. Saat malam semakin larut, Laras dan Aditya berdiri di balkon atas, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. "Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan kedua, Laras," bisik Aditya sambil merangkul bahu istrinya. Laras menyandarkan kepalanya di bahu Aditya, menghirup aroma sabun yang bersih dari tubuh suaminya, aroma seorang pekerja keras. Kesempatan itu selalu ada bagi mereka yang mau menundukkan kepala dan mengakui kesalahan. "Mas, kita mulai semuanya dari nol, tanpa rahasia, tanpa topeng." Di bawah cahaya bulan, Laras merasa hidupnya kini benar-benar utuh. Ia telah mengungkap siapa dirinya, ia telah memberikan pelajaran yang setimpal, dan ia telah memenangkan kembali keluarga yang dulu pernah ia impikan. Babak-babak penuh air mata telah terlewati, dan kini mereka sedang menulis halaman pertama dari sebuah kehidupan yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Esok akan menjadi hari yang panjang di kantor. Namun bagi Laras, tidak ada lagi yang perlu ditakuti, karena ia kini memiliki tim yang paling solid di dunia, keluarganya sendiri. Pagi yang cerah menyambut peresmian Laras Tiara Cafe yang terletak di sudut strategis perumahan mereka. Aroma biji kopi yang baru dipanggang menari-nari di udara, bercampur dengan wangi bunga melati dari taman kecil yang dirawat sendiri oleh Ibu Sarah. Hari ini, suasana begitu meriah. Sebuah pita merah terbentang di depan pintu masuk kafe yang bergaya minimalis namun hangat. Tiara berdiri di balik meja barista dengan seragam apron coklat tua, wajahnya berseri-seri, tangannya dengan cekatan menyiapkan mesin espresso. Tidak ada lagi kuku panjang yang dihias berlian palsu, yang ada hanyalah tangan terampil yang siap melayani. Larasati datang bersama Aditya, keduanya tampak sangat serasi. Aditya mengenakan kemeja biru muda yang rapi, tampak segar dan penuh percaya diri. Sebagai manajer audit internal yang baru di kantor pusat, Aditya telah berhasil membongkar beberapa praktik curang di divisi logistik dalam sebulan pertamanya, mendapatkan kembali kepercayaan dari jajaran direksi bukan sebagai suami pemilik, melainkan sebagai profesional yang berintegritas. "Selamat, Tiara. Hari yang luar biasa untuk awal yang baru," ucap Laras sembari memeluk adik iparnya itu. Tiara membalas pelukan Laras dengan sangat erat, ada tetesan air mata haru di sudut matanya. "Terima kasih, Kak Laras. Kalau bukan karena kakak yang memberi tantangan di yayasan dulu, mungkin sekarang aku masih jadi pengangguran yang sombong. Ini cangkir espresso pertama untuk kakak. Spesial dariku," ujar Tiara dengan nada bangga. Ibu Sarah muncul dari arah dapur kafe membawa nampan berisi camilan tradisional buatannya sendiri, kue talam dan risoles hangat. "Ayo semuanya dicicipi. Ini resep asli dari almarhumah nenek, ibu modifikasi sedikit agar lebih sehat. Dulu ibu pikir memasak itu pekerjaan rendah. Sekarang ibu sadar kalau melihat orang menikmati masakan kita itu adalah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang," ucap Ibu Sarah dengan senyum yang tulus. Keriput di wajahnya kini justru memancarkan kedamaian, bukan lagi ketegangan karena mengejar status sosial. Para tamu yang datang sebagian besar adalah rekan-rekan kerja Aditya dari gudang pelabuhan dulu. Bang Jago datang dengan mengenakan kemeja batik yang paling bagus, tampak agak kaku namun sangat senang. "Wah, Dit, jadi ini kafe adikmu? Keren sekali. Kopi di sini rasanya jauh lebih enak daripada kopi instan di dermaga ya," canda Bang Jago disambut tawa riuh dari yang lain. Aditya menepuk pundak kawan lamanya itu. "Bang, kopi ini adalah hasil kerja keras. Rasanya memang selalu lebih manis." Setelah acara peresmian selesai dan tamu mulai berkurang, Laras, Aditya, Ibu Sarah, dan Tiara duduk melingkar di salah satu meja kayu di sudut kafe. Sinar matahari sore masuk melalui jendela kaca besar, menciptakan bayangan yang indah di atas lantai. "Ibu, Tiara, Mas Adit," Laras memulai pembicaraan dengan nada yang dalam namun tenang. "Perjalanan kita setahun terakhir ini tidak mudah. Kita semua pernah terluka, pernah kehilangan, dan pernah saling membenci. Tapi lihat kita sekarang. Kita berdiri di atas fondasi yang jauh lebih kuat, karena kita membangunnya dari kejujuran." Ibu Sarah memegang tangan Laras. "Laras, Ibu ingin meminta maaf sekali lagi secara resmi di depan anak-anak Ibu. Ibu pernah menghina keluargamu,
menghina kemiskinanmu, tanpa sadar bahwa ibu adalah orang yang paling miskin hati saat itu. Terima kasih sudah tidak membuang kami ke jalanan saat kamu punya segala kuasa untuk melakukannya. Laras tersenyum manis, ia membelas genggaman tangan mertuanya. Ibu, kemiskinan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak lagi memiliki rasa syukur dan kasih sayang. Sekarang, kita semua sudah kaya. Kita kaya akan kepercayaan, kaya akan semangat, dan kaya akan keluarga. Masa lalu itu sudah terkubur bersama rumah di Menteng. Sekarang kita punya rumah yang sesungguhnya di sini, di hati masing-masing. Aditya menatap Laras dengan tatapan yang penuh pemujaan. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan kotak perhiasan mahal yang dibeli dari uang perusahaan, melainkan sebuah cincin kayu sederhana yang diukir dengan sangat halus. Laras, dulu aku menikahimu dengan kesombongan seorang pria yang merasa bisa memberimu segalanya. Hari ini, aku ingin menikahimu kembali di depan ibu dan Tiara, sebagai pria yang tahu bahwa dunianya tidak berarti apa-apa tanpa kamu di sisinya. Maukah kamu terus berjalan bersamaku, dalam suka maupun duka, di kantor maupun di rumah? Laras tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia menerima cincin kayu itu dan memakaikannya di jarinya sendiri. Aku mau, Mas. Cincin ini jauh lebih berharga daripada berlian manapun. Karena ini adalah simbol bahwa kamu telah menemukan dirimu yang sebenarnya. Tiba-tiba, Pak Gunawan masuk ke kafe dengan membawa kabar gembira lainnya. Mohon maaf mengganggu momen keluarga ini, tapi saya punya laporan singkat. Haris dari Mega Global telah resmi dinyatakan pilot dan divonis hukuman penjara atas kasus peretasan. Seluruh asetnya akan dilelang, dan perusahaan kita memenangkan tender untuk mengakuisisinya dengan harga yang sangat menguntungkan. Ini kemenangan mutlak bagi Wijaya Kusuma Holding. Semua orang bertepuk tangan, namun Laras hanya mengangguk tenang. Terima kasih, Pak Gan. Tapi kemenangan terbesar kita bukan itu. Kemenangan terbesar kita ada di ruangan ini. Tolong siapkan dana hibah dari profit akuisisi itu, untuk disalurkan ke panti asuhan tempat aku dulu dibesarkan. Aku ingin anak-anak di sana tahu bahwa tidak peduli seberapa rendah orang memandangmu, kamu selalu punya kekuatan untuk mengubah takdirmu. Malam mulai turun, lampu-lampu gantung di kafe mulai menyala dengan cahaya hangat. Keluarga itu pun menutup kafe dan berjalan kaki pulang menuju rumah mereka yang hanya berjarak beberapa ratus meter. Sepanjang jalan, mereka saling bercanda dan bercerita. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penghinaan. Di balik kegelapan malam, bintang-bintang di langit seolah menjadi saksi bahwa sebuah badai besar telah berlalu, menyisakan pemandangan yang jauh lebih indah dan bersih. Larasati menoleh ke belakang sejenak, menatap kafenya yang mulai sunyi. Ia teringat masa-masa sulitnya di dapur mertuanya dulu, masa di mana ia dianggap sebagai benalu yang hanya bisa menumpang. Ia tersenyum pada bayangan masa lalunya itu. Terima kasih sudah bertahan, Laras kecil, bisiknya dalam hati. Ia kini tahu bahwa setiap tetes air mata dan setiap penghinaan yang ia terima adalah pupuk yang menumbuhkan kebahagiaan yang ia miliki sekarang. Kisah ini berakhir bukan dengan tumpukan harta yang dipamerkan, melainkan dengan sebuah keluarga yang duduk bersama di teras rumah, menikmati teh hangat dan obrolan ringan di bawah sinar bulan. Kejahatan telah dibayar dengan keadilan, keangkuhan telah ditaklukkan oleh kerendahan hati, dan cinta yang tulus akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya. Larasati Wijaya Kusuma telah membuktikan bahwa pembalasan yang paling menyakitkan bagi orang yang menghinamu bukanlah dengan membalas menghina, melainkan dengan menunjukkan bahwa kamu tetap menjadi orang baik di tengah dunia yang kejam, dan pada akhirnya, kesuksesanmulah yang akan membungkam mereka selamanya.